Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazina la nabiyya ba'da. Baik, alhamdulillah. Terima kasih ya rekan-rekan Bentala sekalian. Alhamdulillah kita kembali bertemu ya dengan satu walafiat di forum daring ya Majelis Bentala Syuhada, forum yang di pekan sekali kita kita laksanakan gitu. Dan kali ini ya kita akan membahas topik dengan judul ikhtiar sebagai kebebasan dalam penjelasan Syed Muhammad Nakim Alatas yang insya Allah akan dibahas dengan Bang Rizal ya, Rizal MPhil lengkapnya begitu. Beliau sebagai kandidat PhD di Raja Sofia Center of Advanced Studies on Islamic Science and Civilization atau kita kenal sebagai KASIS ya, di UTM Universitas Teknologi Malaysia begitu. Di sini insya Allah akan membahas ya bagaimana Prof. Alatas menanggapi makna-makna kebebasan yang ada begitu, baik itu yang sekuler gitu ya, maupun juga mungkin yang diberikan oleh aktivis Muslim yang mungkin tapi maknanya itu masih kurang tepat begitu. Dan di sini Prof. Alatas menawarkan konsep yang bernama ikhtiar begitu ya. Nah, ikhtiar ini beliau nilai memadai untuk memberikan untuk memberikan konsep dalam Islam gitu, makna kebebasan dalam Islam begitu ya. Oke, langsung saja tanpa berlama kepada Mas Rizal, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Soso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Bentala ya atas undangan untuk Majelis Bentala Syuhada di malam hari ini. Ini sudah sekian kalinya lah ya pertemuan Majelis Bentala ini, dan saya diminta untuk mengisi di malam hari ini dengan tema yang kurang lebih memang dekat antara kebebasan gitu dengan usaha pembebasan juga ya nanti ke depan ya begitu. Nah, judul yang kemudian saya tawarkan setelah ada perbincangan adalah ini ya, ikhtiar sebagai kebebasan dalam penjelasan Syed Muhammad Nakim Alatas ya. Ini penjelasan yang sebenarnya mungkin sempat juga disampaikan di dalam beberapa kesempatan yang lain, tetapi ini saya mencoba membawa tambahan-tambahan dan juga mungkin semacam konteks yang sedikit berbeda dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Oke, kita langsung masuk saja. Ya, pada dasarnya konsep utamanya ya adalah ikhtiar sebagai kebebasan, dan nanti kita akan lihat bagaimana konsep ikhtiar yang kelihatan sederhana di satu sisi ya, karena memang ini bukan sekadar kata tapi sebenarnya konsep yang akan ada kaitan-kaitan dan penjelasan-penjelasan yang akan menampilkan jejaring maknanya gitu, yang akan juga membantu kita memahami kenapa akhirnya Prof. Alatas memilih ini sebagai satu representasi konsep kebebasan. Ya. Kita mulai dengan kaitan antara kebebasan dan sebuah keadaan ambivalen. Keadaan ambivalen itu kalau kita lihat di KBBI adalah dia juga bisa terkait dengan sebuah sikap atau perasaan terhadap satu keadaan yang sama, tetapi perasaan atau keadaan batin seseorang itu ada dua. Satu suka, satu tidak suka, satu menyukai, satu tidak menyukai, satu oke, satu tidak oke, misalnya ya. Ambivalensi di situ. Tapi menariknya ini adalah dalam Prolegomena Metode Metaphysics of Islam di bagian kalau nggak salah ini di bagian introduction Prolegomenanya ya, disebutkan ada sebuah ambivalent situations. Ya, ambivalent situation ini didefinisikan sebagai a time when we encounter challenges that seek to encroach on our values and virtues, our modes of conduct, our thought and faith, our way of life. Ada suatu waktu atau keadaan zaman di mana kita menemukan tantangan-tantangan yang bermaksud untuk
menerobos ya, mengubah ya, merusak nilai-nilai kita, sifat-sifat fadilah kita, cara kita berperilaku, berpikiran ya, keimanan dan jalan hidup kita. A situation in which we find ourselves confused by a commixture of the true and false, of the real and the illusory, and become captive in the ambit of ambiguity. Ya, jadi situasi atau keadaan atau persekitaran di mana kita menemukan diri kita sendiri dikelirukan atas campuran antara yang benar dengan yang salah, antara yang nyata dengan yang bersifat ilusi, dan menjadi tawanan, menjadi terbelenggu di dalam keadaan atau lingkungan yang bersifat ambigu. Nah, ini menarik juga kemudian kalau kita lihat istilah captive ini, ada satu istilah juga yang dibuat oleh saudaranya Prof. Alatas itu ya, Syed Hussein Alatas itu, yang berbeda pandangan sebenarnya, tapi punya punya kaitan lah ya, ada bisa dilihat kaitan-kaitan tertentu meskipun ada juga perbedaan-perbedaan signifikan di antara keduanya. Tapi Syed Hussein Alatas terkenal dengan satu konsep penjelasan the captive mind, ya, minda terbelenggu kalau terjemahan anaknya itu Syed Farid Alatas ya, bahwa terbelenggu dalam artian kondisi mereka yang semacam terjajah gitu, dalam makna yang amat luas tentu saja, termasuk bisa juga disempitkan. Nah, dalam kondisi ambivalen ini, ambivalen ini melibatkan dua sisi ini setidaknya ya. Ada yang tantangan yang dihadapi ya, dan keadaan di mana seseorang keliru ya, antara campuran semua ini dan menjadi tawanan di dalam keadaan ambiguitas itu. Nah, saya kemudian melihat bahwa Prof. Alatas di sini meletakkan yang disebut sebagai ikhtiar, meskipun ini sebenarnya saya yang memasukkan ya. Positive action in the exercise of freedom to choose for the better, itu adalah pada dasarnya ikhtiar. Ya, to accept what is good and relevant to our needs, to deliberate correctly in our judgment of need, ya, itu merupakan satu indikator yang bagi saya menarik, karena ikhtiar itu ditempatkan sebagai sebuah tindakan yang amat penting dibuat atau dilakukan terkhusus dalam keadaan ambivalen ini. Ambivalen seperti ini, keadaan ambivalen seperti ini. Tetapi untuk masuk ke dalamnya, untuk kemudian memahaminya, ya, seseorang perlu memahami nanti apa yang dimaksud sebagai baik, ya, kaitannya dengan yang relevan, dan juga tentang kebutuhan seseorang. Ya. Dan ketika seseorang sudah memilih ini, nanti gerakan secara sadar, ya, perjalanan secara sadar dan sengaja menuju Islam yang sejati, untuk kembali kepada jalan yang lurus dan mengarahkan jalan seseorang selaras dengan jalan tadi. Ini nanti terkait dengan konsep perubahan, ya, konsep pembangunan atau perkembangan, dan juga konsep kemajuan. Ya, meskipun itu sebenarnya pembahasan lain, tetapi saya mau mengarahkan kita kepada bagaimana ikhtiar ditempatkan dalam konteks penyelesaian situasi yang ambivalen ini. Ya. Lalu pertanyaan kan, ikhtiar itu ya, dalam satu makna dia seringkali dimaknai sebagai berusaha, mengusahakan. Ya, meskipun sebenarnya kalau Prof. Alatas akhirnya mengarahkan kepada memilih kebaikan. Memilih kebaikan. Nah, ini saya bold ini, bagian yang saya bold ini, saya ingin tunjukkan bahwa kita akan coba fokus kepada aspek memilihnya terlebih dahulu. Karena pada dasarnya kalau kita bicara tentang ikhtiar, Prof. Alatas mengatakan bahwa ikhtiar itu tentu membuat pilihan. Ya, itu ada dalam konteks membuat pilihan, tapi bukan sekadar memilih. Karena kalau sekadar memilih saja, ya, di Barat itu, ya, ini saya ambil dari Prof. Alatas, tapi saya belum sertakan rujukan, ini ada di dalam Prolegomena. Dikatakan bahwa kalau penekanannya ada kepada will saja, freedom of the will, itu Barat memang punya ada penekanan yang rada berlebihan juga, sangat kuat ya. Bahkan menjadi firm belief because it helps in the perpetual struggle against obstacles that prevent from reaching the goal. Itu satu, mendorong untuk terus berjuang secara berterusan, ya, perjuangan yang berterusan melawan semua halangan yang mencegah mereka dari mencapai tujuan, tapi tujuannya itu sendiri selalu bergeser, ever shifting, selalu beranjak pindah. Nah, kalau kemudian di dalam buku yang ditulis oleh Adler, ya, judulnya Freedom, ya,
secara detailnya itu judulnya itu Freedom, the Study of the Development of the Concept in the English and American Traditions of Philosophy. Mortimer Adler mengatakan bahwa jenis kebebasan yang disebut di sini bisa dikatakan bahwa dia adalah freedom of self-determination. Ya, maksudnya freedom of the will, ya, bahwa dia mau keadaannya seperti apapun ya punya kehendak. Ya, dia merujuk pada kehendak, bisa dia memilih. Tapi keberadaan kehendak saja, keberadaan kemampuan dia memilih saja bukan ikhtiar. Ya. Membuat pilihan yang kemudian disampaikan oleh Prof. Alatas tentu mengandaikan, membuat pilihan apalagi dalam konteks ikhtiar, mengandaikan ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk, apa yang bersifat fadilah, apa yang bersifat yang buruk gitu, yang jahat gitu ya. Tetapi ikhtiar itu adalah pilihan terhadap apa yang baik, apa yang lebih baik, apa yang terbaik. Ini juga didefinisikan ya, the cognitive act of choosing for the better of two alternatives in accordance with virtues that culminate in justice to oneself and which is as such an exercise of freedom. The doing of what is good is accomplished by means of virtues. Ya, jadi pemilihan ya tindakan kognitif ya dari memilih untuk yang lebih baik di antara dua pilihan berdasarkan kepada sifat-sifat yang murni, sifat-sifat fadilah, keutamaan yang akhirnya berpuncak pada keadilan kepada diri sendiri, dan itu adalah sebenarnya kebebasan, ya, kebebasan hakiki, manifestasi kebebasan, menzahirkan kebebasan, dan melakukan apa yang baik tadi dijalankan, ditunaikan melalui sifat fadilah tadi. Berbeda dengan orang yang memilih keburukan. Orang yang memilih keburukan itu adalah memilih ya, bahkan bukan disebut pilihan ya, not a choice, therefore not a choice, rather it is an act of injustice done to oneself yang dilakukan pada seseorang. Nah, ini kita masih bicara agak umum nih ya, dalam artian melihat bagaimana Prof. mengatakannya. Ya. Freedom, karena apa? Kenapa kemudian memilih yang baik ini? Ya, memilih yang baik ini dikatakan sebagai kebebasan. Ya, karena satu, kalau yang bad tadi sebenarnya merupakan kenapa orang milih yang buruk. Memang sungguh orang pengen milih yang buruk buat dirinya, kan nggak mungkin. Oh, saya pengen milih ini karena ini yang buruk buat saya. Sengaja saya ingin melukai diri saya sendiri. Gitu. Keadaan-keadaan seperti itu setidaknya ada yang mixture gitu, ada yang kemudian keliru di dalamnya. Meskipun dikatakan itu buruk, kenapa dia dipilih? Karena dalam bayangannya juga semacam baik buat dia pengen itu, dia ingin itu. Mengekspresikan pilihan tadi adalah kebaikan itu sendiri. Menjadi memilih itu adalah kebebasan itu, kebaikan itu sendiri. Menjadi baik bukan memilih baik atau buruk, tapi menjadi baik adalah karena memilih. Setidaknya justify to oneself. Tetapi kalau kemudian kita melihat itu jadi masalah, karena kebebasan sebenarnya adalah untuk bertindak sebagaimana tuntutan, ya, tuntutan fitrah dan haknya seseorang. Jadi ada hak kita, badan kita punya hak, ada tuntutan fitrahnya. Melaksanakan tuntutan itu, menjalankan fitrah itu, pada dasarnya adalah pilihan yang bebas, karena dia sejalan. Sejalan dengan tuntutan itu, karena diminta dipenuhi. Dan ketika dipenuhi, hasilnya adalah sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang dirasakan kebaikannya. Dia bisa menjalani kehidupan, bisa melakukan hal-hal yang lain. Gitu ya. Kalau kemudian memilih antara bernapas dengan tidak bernapas, gitu ya, ya orang akan milih bernapas karena bernapas adalah fitrahnya makhluk yang hidup, misalnya. Ya, meskipun nanti dia akan mengalami kematian, tetapi bernapas ya dijalani gitu sebagai sesuatu yang bersifat fitrah, dorongannya sangat kuat, dorongan untuk hidup itu begitu kuat sehingga nafas pada tahap yang secara umumnya itu tidak betul-betul kita regulasi secara sadar. Ya, meskipun ada latihan sadar itu. Ya. Nah, a choice for the better is also an act of justice done to oneself. Jadi berbicara tentang kebebasan dalam konteks ikhtiar ini juga mesti dipahami dalam payung besar keadilan. Jadi kita bicara keadilan di situ terhadap siapa? Khususnya terhadap diri sendiri. Ya, paling utamanya kepada diri sendiri, karena misalnya nanti kita kalau lihat di bukunya Prof. Alatas ya, ada di On Justice and the Nature of Man, dikatakan bahwa justice itu begins
and ends with oneself. Ya, katakan di sini itu di halaman 23 ya. Justice begins and ends with the self. Ya, pada dasarnya bahkan yang sifatnya complete itu pada the self. Pada state, pada society malah bersifat partial, malah bersifat incomplete. Itu menarik juga untuk kita bahas nantinya ya, ke depannya. Dan kebebasan pada dasarnya bermakna persis bebas dari dominasi atau tekanan oleh kekuatan jiwa yang mendorong kepada keburukan. Jadi bebas dari hawa nafsu gitu, bebas dari dorongan-dorongan jasmani yang melanggar nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebenaran. Itu bebas gitu, bukan justru si hawa nafsunya diikutkan. Bukan justru hawa nafsunya dituruti. Dan orang-orang yang kemudian justru mengikuti itu, mengikuti hawa nafsunya, berlaku tidak adil pada dirinya dan tidak memenuhi tuntutan fitrahnya yang hakiki yang merujuk sebenarnya kepada diri rasionalnya, diri natikoh itu mengandaikan ya presupposes ignorance and urged by the instigation of the soul that inclines toward the blameworthy aspects of the animal powers. Ya, mengandaikan kejahilan, ya kejahilannya bisa dua, ya kejahilan dalam artian memang tidak tahu, yang sederhana, yang basit gitu ya, dengan yang kemudian murakkab, yang kemudian compounded, yang bertumpuk, gitu, yang kemudian keduanya dua kejahilan ini akan membuat seseorang pada dasarnya memiliki kekuatan, kemampuan yang fakulti-fakulti ini, kekuatan-kekuatan itu akan mengarah kepada kezoliman. Karena tanpa ilmu pengetahuan, ya tanpa ilmu, tanpa latihan, maka kekuatan-kekuatan yang dimiliki seseorang pasti atau kemungkinan besarnya akan mengarah kepada kezoliman, meskipun orang itu sebenarnya tidak menghendakinya. Jadi orang-orang yang kemudian berpikir bahwa mengambil kekuasaan lebih penting daripada melengkapkan ilmu dan pelatihan keterampilan, sebutlah ya skill atau kemampuan untuk mengelola diri, berlaku adil dan kemudian mengeksekusi amanah dan seterusnya, maka mereka yang kemudian memegang kekuasaan tadi pun sudah memegang kekuasaan pada dirinya yang sebenarnya begitu, itu akan jatuh pada tidak adil. Ya. Nah, yang kemudian menarik untuk disoroti lebih lanjut, tadi disebutkan tentang tentang membuat pilihan, dan bukan hanya pilihan manapun, ya, not any choice gitu sebenarnya, tapi choice for the good one. Dan menariknya kemudian Prof. Altas membuat semacam pembedaan yang semacam kelihatan tidak apa pentingnya ya, kemudian melihat ya di sini the activity that is called freedom is in ikhtiar, which is an act, not in huria, which is a condition. Perbedaan antara tindakan dengan keadaan. Tindakan dengan keadaan. Ya. Jadi huriyah di sini sebenarnya merujuk kepada kemerdekaan kalau dalam satu terjemahan ya. Di terjemahan semacam kemerdekaan, dan kemerdekaan itu bersifat lebih eksternal dibandingkan ikhtiar. Yang merupakan di sini dalam konteks ini adalah sebuah tindakan. Sesuatu yang kalau kita tadi lihat ada freedom of self-determination, bahwa punya kehendak, tapi punya kehendak saja tapi tidak berkehendak, itu kan belum bertindak. Tapi bahkan ketika bertindak, tapi bertindaknya belum memilih kepada kebaikan pun belum disebut sebagai ikhtiar. Ya, dan orientasinya orang Islam bukan kemudian berhenti kepada keadaan dasar, ya self determination maksudnya yang paling awal tadi, ataupun membayangkan semacam akan terjadi nanti sesuatu di luar semacam kemerdekaan, semacam kebebasan yang ada di luar sana. Sedangkan ikhtiar banyak terkait dengan kebebasan yang atau tindakan yang ada di dalam diri yang kemudian melakukan tindakan. Nah, Mortimer Adler juga kemudian membuat semacam penjelasan di dalam buku yang tadi sempat saya sebutkan, Freedom itu, ya, monograf yang didasarkan pada buku besar The Idea of Freedom yang diterbitkan oleh The Institution of Philosophical Research itu. Nah, kebebasan yang kita bincangkan sebenarnya ada banyak terkait dengan yang disebut freedom of self-realization dengan freedom of self-perfection.
Ya, bedanya apa? Kalau self realization itu kemudian mengatakan bahwa kebebasan mesti diperantarai, mesti disaranai gitu. Mesti diwasilahkan gitu. Maksudnya ada lingkungan-lingkungan eksternal ya, circumstantial freedom itu ya. Jadi ada lingkungan atau persekitaran yang membuat seseorang bisa bebas. Ya mungkin ini jadinya nyambung dengan mereka yang fokus kepada social justice, kepada political justice, ya, kepada menyediakan sarana-sarana eksternal yang sebenarnya bukan tidak penting gitu ya. Tapi orang-orang yang fokus kepada self realization ini mengatakan itu yang paling penting untuk bisa harus dipenuhi supaya kebebasan seseorang itu bisa tercapai, bisa ada. Gitu. Kayak Amartya Sen misalnya yang kemudian bicara bahwa pendidikan adalah syarat wajib supaya masyarakat bisa bebas. Kalau kemudian pendidikan itu tidak dipenuhi, maka kebebasan tidak bisa wujud gitu. Jadi kok bisa menuntut orang, ayo bebas, memilih dan seterusnya, padahal syarat-syarat mereka kemudian punya ilmu, punya apa, kemudian tidak dipenuhi terlebih dahulu. Mereka nggak punya keadaan-keadaan awal sebagai sebuah langkah untuk bebas. Tetapi berbeda dengan itu, self perfection ya, freedom of self perfection ini berbeda dengan self realization adalah dia ingin mengatakan bahwa pada akhirnya kalau lingkungannya sudah ada kekuasaan, sudah ada proses pendidikan, pada akhirnya kembali kepada kehendak kepada yang baik melalui virtues di situ, melalui sifat-sifat fadilah. Fadilah di sini merujuk pada keadilan, hikmah, ifah dengan syaja'at gitu ya, yang utamanya. Jadi kalau kemudian virtues itu kemudian diberikan penekanan, maka keadaan yang baik di luar sana ataupun keadaan yang buruk tidak membuat seseorang lantas lemah secara etik, gitu. Lemah secara batin untuk menjadi orang yang memilih kebaikan, orang yang kemudian bisa masih bebas, bisa masih bebas. Jadi di dalam konteks ini seolah-olah keduanya memang semacam bertentangan, tetapi kita kan juga memahami bahwa keduanya sebenarnya tidak bertentangan. Ya, kebebasan dari sesuatu, nah ini biasanya ya, kebebasan dari dengan kebebasan untuk, itu kemudian juga biasa dibicarakan di dalam buku-buku hak asasi manusia atau buku-buku tentang kebebasan. Keduanya ini merupakan sesuatu yang kadang-kadang bisa jadi dipertentangkan sedemikian rupa. Tetapi buat saya kalau kemudian dilihat lebih dalam berkenaan dengan ikhtiar yang tadi sebentar sudah kita bahas, kebebasan dari sesuatu itu bisa menjadi ikhtiar jika hal tersebut merujuk kepada tindakan menghilangkan halangan atau hambatan, ya, yang bersifat epistemik, yang bersifat etis, ya, ontologis, ya, khususnya oleh dirinya, ya khususnya, ya, tapi bisa dilakukan oleh orang lain sebenarnya, dia dibantu, dihadirkan, tapi yang paling utama karena jadi ikhtiar itu adalah dari dirinya. Kalau dirinya sudah bisa memiliki kemampuan itu dihilangkan halangan-halangannya, sehingga apa? Sehingga seseorang dapat bertindak sesuai dengan tuntutan fitrahnya yang hakiki dan sejati, yang juga akhirnya memperlihatkan hubungan yang selaras dengan kebebasan untuk melakukan sesuatu. Jadi keduanya ini sebenarnya terkait. Yang ini bukannya tidak penting, ya, di sini mendukung kepada yang self perfection ini. Jadi kita akan lihat juga bahwa kadang-kadang kan orang keadaan irodahnya, keadaan batin dalam penaklukan hawa nafsunya berjalan tahap demi tahap, misalnya anak-anak ya dari satu usia ke usia yang lain gitu, dengan keadaan pendidikan dia, keadaan keluarganya dan seterusnya, maka self realization bisa jadi lebih pada saat itu misalnya lebih dibutuhkan untuk membantu menyiapkan si self perfection itu, freedom of self perfection itu bisa ada, bisa muncul. Bahkan kalau kemudian kita lihat di On Justice ini juga disebutkan gitu, bahwa dalam konteks pematangan insan faktor lingkungan punya peran, tetapi bukan hanya faktor lingkungan, ada juga faktor internal si orang tersebut, si manusia tersebut, ya. Jadi keduanya bisa terkait. Tetapi rekan-rekan sekalian, di dalam kondisi sekarang ini ada tantangan-tantangan yang serius ketika seseorang mau tadi ya memilih kebaikan, ya memilih kebaikan. Itu kebaikannya misalnya sudah dilihat nih misalnya, tapi kita mau memilih. Nah, memilih itu susah, itu ada tantangan-tantangan yang serius di sini. Dari dimensi amalnya, ya, maksudnya dari sisi orang kemudian mau beramal, ya, ada ambiguitas teknologi yang sebenarnya menjadi mengelirukan begitu. Seorang orang akhirnya bertanya-tanya tentang teknologi ini
bisa buat baik, bisa buat buruk, gitu ya. Kerusakan teknologi begitu serius ya, sains dan teknologi membuat semacam kerusakan yang serius terhadap alam dan kebudayaan. Sehingga kemudian orang pun bertanya-tanya apakah ada baik yang mutlak, ada buruk yang mutlak misalnya. Ya. Terlebih lagi ketika seseorang pengen jadi yang baik, pengen memilih yang baik, ada anggapan-anggapan sinis. Ya misalnya ya nggak usah lah jadi orang munafik gitu, semua kita sama aja. Ini jangan hipokrit lah, gitu. Atau ketika seseorang mau memilih kebaikan, kemudian ada kalau kita milih kebaikan jadi kaku lah, nggak usah terlalu kaku lah, gitu ya. Atau dianggap jadi penghalang, jangan milih yang inilah, kita kan ada proposal nih, proposal proyek ini, kalau kemudian mau milih yang ini, kita nggak bakal lolos proyeknya. Jadi memilih kebaikan itu punya halangan-halangan dari segi pengamalannya, cukup serius sebenarnya, karena anggapan-anggapan sinis. Ini sebenarnya nanti ke ilmunya ya sebenarnya. Tapi dari dimensi amalnya itu juga disertai dengan tantangan dari sisi dimensi ilmu, dan ini anggapan sinis ini masuk ke yang ilmu. Maaf ya. Kemudian ditambah lagi anggapan-anggapan sinis ini, orang kemudian males, nggak jadi memilih yang baik, termasuk ada kegagalan mempelajari ilmu tentang kebaikan di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Di dalam lembaga pendidikan ataupun di luar pendidikan. Prof. Alatas mengatakan misalnya di satu kesempatan lecture SNL, Saturday Night Lecture di CASIS, mengatakan bahwa pendidikan moral di tingkatan universitas semestinya tidak lagi semacam berarti sekadar biasa-biasa saja lah sebetulnya, mungkin informatif, lebih detail tentang aturan-aturan, undang-undang hak asasi manusia dan seterusnya, tetapi semestinya lebih bersifat diskursif gitu, lebih bersifat pewacanaan, perbincangan yang arahnya ke arah yang agak filosofis. Karena masalah-masalah yang dihadapi ke tingkatan yang lebih tinggi sebenarnya memerlukan kehalusan-kehalusan, karena korupsi yang terjadi di tingkatan tinggi yang lebih tinggi itu pun semakin halus. Jadi kalau kemudian akhirnya gagal belajar tentang kebaikan di sekolah, di lembaga pendidikan, ngerasa bahwa udah sudah belajar, tapi kok kemudian pas lihat realitasnya nggak nyambung ya, nggak relevan, nggak bisa dibuat keputusan. Orang kemudian bingung, akhirnya ketika di dalam masyarakat ya udah dia hanyut saja, karena kemudian sebenarnya tidak betul-betul dipersiapkan di dalam lembaga pendidikan itu. Ada yang salah dalam cara pengajaran tentang ilmu tentang kebaikan. Pun terjadi ada yang disebut sebagai pensekularan etika. Nah ini yang jauh lebih serius, yang sebenarnya juga ada masuk dalam pembahasan Adler di dalam buku yang lain. Terus juga saya pernah lihat Dr. Khalif juga membuat pembahasan yang menarik di dalam satu jurnal ya, pembahasan tentang pensekularan etika. Nah, tantangan zaman tadi ini satu hal yang juga menarik untuk direnungkan gitu ya, bahwa ketika ngadepin tantangan-tantangan tadi, orang termasuk bertemu dengan teknologi, banyak orang mencoba menciptakan semacam etika yang baru, etika digital, etika di abad ini, etika di zaman sekarang dan seterusnya, seolah-olah etika yang lama, etika di sini merujuk kepada disiplin keilmuan tentang yang buruk, tentang ilmu tentang yang baik, tentang yang buruk, ya termasuk etika juga bermakna tindakan dan perbuatan yang bersesuaian dengan aturan yang baik dan yang benar dan baik itu, menjauhi juga yang buruk dan yang salah. Seolah-olah diperlukan etika yang baru, padahal etika yang lama itu, yang disebut lama dalam tanda kutip, sebenarnya adalah sesuatu yang mesti dikembalikan lagi dengan kebaruan penjelasan-penjelasan. Ya, etika digital seolah-olah memisahkan diri dengan etika yang non-digital gitu, yang di luar dunia mayanya itu. Seolah-olah ada yang berbeda, totally different dalam yang digital. Tapi nggak begitu. Ya, justru yang lama itu yang mesti dipulihkan. Nah, kalau ketika kemudian kita menghadapi tantangan tadi dan berusaha memilih kebaikan, ya kalau antum sadar tadi memilihnya yang bold, karena kita fokus kepada tentang memilih tadi. Sedangkan ini tentang kebaikan. Ya, pensekularan tentang kebaikan itu, misalnya ini contoh tulisan Dr. Khalif ya di jurnal Afkar ini ya, sekularisasi etika dan krisis moral masa kini. Ya. Pensekularan etika itu membuat orang ketika mau memilih tentang kebaikan menjadi jauh lebih sukar. Akhirnya kegagalan etika modern misalnya dalam Barat ya, kegagalan etika modern Barat dalam menyediakan teori etika yang universal dan berkesan, berdampak
telah menyebabkan berlakunya penghilangan kemutlakan nilai dan bahkan peminggiran nilai-nilai moral dalam kehidupan. Ya, mengakibatkan kerusakan-kerusakan tadi. Nah, ini saya coba hadirkan apa yang sedikit dibahas oleh Adler juga dalam konteks pensekularan etika itu. Ya. Jadi ketika mereka bicara tentang nilai moral itu dipandang sebagai sesuatu yang bukan ilmu. Dan itu nanti pandangan yang jauh lebih dominan di dalam zaman kontemporer. Tapi ada yang berpandangan nilai moral itu termasuk ilmu, gitu ya. Tapi dikatakan di sini grup pertama yang bicara tentang nilai moral ini ya dipandang sebagai pertama dia bukan ilmu. Ya. Di sini bisa bilang our judgments of value about good and evil, right and wrong, or our prescriptive judgment about what is ought or ought not to be done are neither true nor false. They express nothing but our personal preferences, our likes and dislikes. Yeah. For this group, moral philosophy is not a body of genuine knowledge. Jadi moral judgment are just mere opinion. Jadi hanya dipandang sebagai opini saja. Ya, jadi sesuatu yang bersifat nilai, nanti nilai dengan alat atau nilai dengan kebenaran, begitu nilai itu bukan kebenaran dipandang. Ya. Jadi pernyataan ini grup yang pertama. Pernyataan yang grup yang kedua itu menerima bahwa ada standar universal tentang benar dan salah. Ya berbeda pandangan dengan grup yang pertama tadi. Ini dalam konteks pensekularan etika tadi dia bilang enggak ada absolute and universal standards of right and wrong, of what ought to be done or ought not to be done. Tetapi mereka tidak engage in argument about such matters. Karena apa? Karena mereka merasa aman dalam penerimaan dogmatik mereka terhadap nilai moral yang objektif dan standar tadi. Tapi keduanya dipandang problematis. Gitu. Keduanya dipandang problematis. Karena ya dipandang dua-duanya dogmatik, nggak bisa mempertahankan di kelemahan keduanya, tidak would be unable to defend its subjectivistic and relativistic attitude toward moral values. Yeah, the second group will be unable to support the opposite view by rational argument. Jadi dua-duanya ada dalam keadaan yang suka satu subjektivistik dan relativistik, yang satu lagi nggak bisa ngomong, nggak bisa mempertahankan. Pokoknya ada, ya pokoknya ada. Ya. Jadi itu jadi masalah yang serius gitu ya di dalam konteks memilih kebaikan itu, karena yang baik disebut sesuatu yang ada pada ranah nilai dan nilai bukan ilmu. Ya. Oke, ini saya percepat sedikit ya. Nah, Adler mengatakan ada 3 pendukung utama argumen bahwa nilai moral dan penilaian preskriptif, ya preskriptif maksudnya ought to or ought not to, ya sepenuhnya bersifat subjektif dan relatif. Ada 3 pendukungnya. Ya, pendukungnya itu adalah pertama. Satu adalah Spinoza yang menyamakan ya tentang kebaikan itu dengan apa yang nampak baik bagi individu atau sesuatu yang dipandang individu sebagai baik atau disebut baik hanya karena objek tadi itu ya dihasrati, diinginkan oleh si individu tadi. Jadi baik sama dengan apa yang being desired. Itu satu kelompok ya yang menjadi pendukung ini ya. Yang kedua adalah kritisisme David Hume, ya, bahwa orang-orang yang berusaha berargumentasi tentang sesuatu yang seharusnya, semestinya, mereka sebenarnya mendasarkan argumentasi mereka, ya, basis solely of his knowledge of matter of fact or real existence. Semestinya kepada matters of fact atau real existence. Tetapi bagi Hume itu nggak bisa dilakukan karena apa yang semestinya itu tidak ada di luar sana. Bagi Hume, yang di luar sana adalah descriptive statement saja. Mestinya faktanya. Ya. Yang baik bagi Hume adalah dirasakan preferensi saja. Saya suka, saya tidak suka, misalnya. Itu bukan masalah benar atau salah, tetapi hanya suka atau tidak suka. Selera, preferensi, kecenderungan saja. Kelompok yang ketiga adalah yang diambil oleh apa istilahnya di sini, pendukung ethics non-kognitif ethics, bahwa ethics itu tidak punya kandungan kognitif tapi hanya sekadar pernyataan suka tidak suka juga. Tapi ini masuk ke kalangan positivisme logis ya, bahwa apa yang disebutkan ought statement ini
itu tidak merujuk kepada true atau false, ya lebih merujuk kepada kecenderungan batin manusia. Tetapi menurut Adler, hampir semua filosof modern tidak sadar tentang kebenaran preskriptif. Ya, menurut dia ada yang disebut sebagai ada descriptive truth misalnya. Tetapi juga ada prescriptive truth yang dikenal di abad pertengahan dan di zaman klasik. Ya, dipandang dia orang-orang ini tidak sadar ya tentang apa yang disebut sebagai prescriptive truth. Nanti akan diperlihatkan bagaimana Adler akan berusaha menggabungkan apa yang disebut sebagai the first prescriptive truth itu digabungkan dengan descriptive truth. Ya, bahwa dia mengatakan bisa nih sebenarnya dibuat silogismenya begitu ya. Di sisi yang lain ada juga yang dilakukan oleh Immanuel Kant. Ya, di sini Immanuel Kant mengatakan sebenarnya Immanuel Kant dimasukkan di sini dalam konteks bahwa dia berusaha menyelesaikan masalah tadi di atas. Tapi Kant justru malah menyamakan antara good dengan goodwill. Jadi kalau seseorang punya goodwill di dalamnya, ya kemudian dia melakukan sesuatu, dia baik karena goodwill-nya, bukan karena tindakan. Ya, dia jadi baik karena niat baik. Ya. Tapi masalahnya kan ada banyak hal dalam pencapaian kebaikan itu juga jadi satu hal yang dinilai. Apakah baik caranya atau tidak. Tapi ini baik itu disebut kepada yang ada di dalam. Nah yang menariknya itu, Adler kemudian memberikan semacam pembahasan lebih lanjut. Kalau tadi ada usaha-usaha penyamaan di sana sini, ya misalnya dikatakan di sini in the case of practical or descriptive judgment, the requisite conformity that makes them true is conformity with right desire. Okay. Jadi bukan sekadar baik adalah sesuatu yang diingini, desired ya, sesuatu yang being desired begitu. Tetapi ada kualifikasi dengan yang disebut sebagai right, yang benar. Keinginan yang benar. Tapi apa maksudnya keinginan yang benar? Keinginan yang benar adalah consist in seeking what we ought to desire or seek. Ya. Adler sebenarnya di sini sedang bicara tentang apa yang kita kenal kemudiannya dengan kebutuhan dan keinginan, needs and wants. Ya. Needs and wants. Ya. Katakan gini. Whatever we need is really good for us. Whatever we need is really good for us. There are no wrong needs. The needs that are inherent in our nature are all right desires. Yeah. We can say therefore that a prescriptive judgment has practical truth if it expresses a desire for a good that we need. Ya, kalau kemudian penilaian atau keputusan preskriptif, ya kesimpulan preskriptif itu punya kebenaran yang bersifat praktis jika dia mengungkapkan kebutuhan tadi, ya keinginan terhadap kebaikan yang dibutuhkan. Ini kalau kita ingat tentang apa yang Prof. Alta sebut di awal tentang baik, lalu ada tentang kebutuhan yang relevan, nah kita mungkin bisa jadi lebih relate gitu, bahwa yang kita butuhkan itu terkait dengan apa yang baik itu. Jadi dekat gitu. Jadi untuk mengenali itu ada yang kita butuhkan tadi dengan apa yang baik. Tapi nanti mesti dibedakan antara real good juga dengan apparent good. Ya, ada yang kemudian apparent good, dan apparent good itu yang kemudian disebut sebagai wants. Ya, hanya nampaknya kita butuh, kita perlu, tetapi sebenarnya tidak. Ya, sebenarnya tidak. Ya, real goods gitu ya are the things of all of us by nature, whether or not we consciously desire them as the objects of our acquired wants. Ya, biological needs, ya, the needs for knowledge bahkan termasuk needs. The need exists whether or not we're conscious of it and actually want what we need. Ya. Jadi di sini we ought to desire something because we need them, whether we want them or not, and because we need them, they are actually good for us. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa yang dibutuhkan betul-betul ya yang dibutuhkan kayak makan, minum, tidur, ya hal-hal yang bersifat jasmani termasuk hal-hal yang bersifat psikologis, apalagi yang juga yang lebih dalam lagi gitu ya. Itu adalah satu indikator penting untuk melihat kebutuhan kita dan apa yang baik. Jadi memilih ya. Bertentangan atau menjadi satu bahan kritik kepada Spinoza, kepada David Hume, dan kepada non-cognitive ethics tadi.
Nah, Adler membuktikan bahwa ada yang disebut sebagai first principle of moral philosophy yang berbentuk premis akhirnya, proposisinya. Apa proposisinya? We ought to desire whatever is really good for us and nothing else. Kita semestinya menginginkan apapun yang sungguh baik buat kita dan bukan yang lain. Dan pernyataan ini adalah pernyataan yang benar dengan kriteria yang disebutkan Adler di sini adalah the criterion of self-evidence itu bisa dilihat pada the impossibility of thinking the opposite. Jadi karena kita tidak bisa berpikir yang sebaliknya, maka ini benar secara self-evidence. Dan ini menjadi prinsip pertama, menjadi proposisi premis mayor ya untuk kemudian menilai hal-hal yang lainnya gitu ya. Ini misalnya contoh ya disebutkan di situ. Starting with self-evident truth, we ought to desire whatever is really good for us. Kemudian ditambah descriptive truth, all human beings naturally desire or need knowledge. Kesimpulannya, we ought to seek or desire knowledge. This conclusion has prescriptive truth. Dan kemudian bisa dilanjutkan lagi. Ya. Jadi apa yang kemudian disebut sebagai needs ini, yang real goods ini juga, akhirnya membantu kita juga akhirnya memahami bahwa ada juga level-levelnya, ada yang limited juga, ada yang unlimited. Dan menariknya Adler mengaitkan ya, apa yang disebut all real goods are things to which we have a natural right. Jadi antara right ya, natural right ini dengan real goods. Because apa? Karena apa? Our natural needs are the basis of our natural rights. Jadi kebutuhan kita itu adalah kebutuhan alami itu adalah dasar dari natural right itu. Dan natural needs ini adalah sama untuk semua manusia dimanapun menjadi basis itu. Tetapi pembahasan ini sebenarnya masih belum lengkap. Pembahasan ini masih belum lengkap karena right desire atau needs juga perlu tadi dalam konteks goodwill misalnya disebutkan oleh Immanuel Kant yang sebenarnya juga kalau baik karena dia berniat baik, tentu tidak benar gitu ya. The doing of what is good is accomplished by means of virtue. Nah ini Prof. Alatas. Jadi melakukan apa yang baik atau memilih apa yang baik atau memenuhi apa yang baik terkait dengan right desire ini ditunaikan, dipenuhi lewat virtue. Ya, dan virtue yang dimaksud itu meskipun mungkin bisa jadi di-conceive gitu ya, through human choice and by means of reason alone, ya. Tapi kalau kemudian mereka tidak berkonflik, tidak bertentangan dengan agama, maka masih bisa diterima, ya. And the refusefulness for the attainment of happiness is acknowledged when some reformulation of their meanings has been affected in agreement with religion. Jadi kita mesti lihat apakah nanti bisa bersesuaian dengan agama atau tidak. Ya kalau yang tidak bersesuaian dilepas, dibuang, yang bersesuaian bisa diambil. Jadi virtue ini menjadi satu jalan untuk memenuhi kebaikan. Ya. Jadi memilih kebaikan melalui jalan fadilah atau secara fadilah ini ya adalah pada dasarnya semua ya di dalam Islam all virtues ini adalah disebut mana deh? Are religious virtues. Ya, semua virtues termasuk yang tadi disebut philosophic in a way, in one sense gitu ya. Are religious virtues since they are derived from the Quran and from the exemplary life of the Prophet. Yeah, the source of these principal virtues is through faith or iman, ya, dari iman. Nah ini adalah hal yang buat saya jadi penting karena nanti ada usaha, khususnya di zaman modern untuk memisahkan pencapaian kebaikan itu dari nilai-nilai moral, dari apa yang disebut moral. Ya. Dalam konteks kebaikan yang tadi dipilih, Prof. Alatas juga memberikan indikator yang penting siapa yang sebenarnya memilih ini. Pemilih kebaikan itu siapa. Ini secara ringkasnya saja ya. Bahwa ya karena dalam konteks kedirian tadi terhubung erat dengan dua sisi badan dan jiwa. Ya terkait dengan an-nafsul al-hayawaniyah ya, nafsul hayawaniyah dengan an-nafsul natiqah. Nah, pencapaian kebahagiaannya di sini dan pencapaian kebahagiaannya di hari akhirat nanti tergantung pada aspek mana diri itu hendak menyelaraskan diri. Dia mau menyelaraskan diri dengan yang sesuai dengan jas yang hayawaniyah atau yang dengan yang natiqah.
kesadaran tentang ada dua sisi ini sebenarnya semacam, entah kenapa di Barat saya sejauh ini tidak persis melihat, kecuali mungkin dari mereka yang menerima agama ya, dari mereka yang menerima agama, tapi kebanyakan akhirnya mengidentikan dengan badan semata, ya, dengan badan semata di dalam agama Kristen. Itu kayak badan itu mesti betul-betul bahkan secara ekstrim diperlakukan secara negatif akhirnya gitu ya, tidak dikelola dengan ukurannya gitu, dengan kadarnya. Tetapi terlepas selain dari itu, kebanyakan berbincang bahwa diri itu adalah satu, kemudian tetapi tidak terekspresikan secara jelas bahwa ada dua sisi itu. Meskipun ada indikator-indikator sedikit saja, tapi nggak dikeluarkan gitu, nggak diekspresikan lebih lanjut kayak tadi needs dengan wants ya. Itu kan sebenarnya dua yang berbeda antara needs dengan wants. Ya menunjukkan bahwa wants itu ada nuansa-nuansa yang sebenarnya bisa merepresentasikan hayawaniyah dalam konteks yang melampau ya kira. Ya, menafikan yang natikoh ya, tidak tunduk pada yang natikoh dan seterusnya. Nah, yang mana nih gitu. Nah, itu seringkali tidak terlalu dibahas orang mereka yang berjuang tentang kebebasan di parlemen atau seterusnya. Pembicaraan tentang ini seringkali luput. Gitu. Padahal ini sebenarnya sangat penting untuk melakukan introspeksinya ya. Nah, orang yang kemudian tadi memilih kebaikan, ya fokus pada memilih dan kebaikan dan sadar tentang siapa yang memilih kebaikan tadi, semestinya mereka merasakan kebaikan. Jadi orang yang kemudian berikhtiar tadi, semestinya dia menikmati kebaikan tadi, ya merasakan si kebaikan ada zauknya, ya ada zauknya. Kenapa dia jadi penting? Ya, karena nanti itu dia semacam menjadi penguat begitu. Ya, semacam menjadi penguat, ada relatable-nya, ada relasinya begitu. Dari sudah dia memahaminya, sudah mengamalkannya, lalu kemudian akhirnya menikmati dan dia mereinforce gitu. Jadi menguatkan apa yang pada dasarnya menjadi manusia yang baik. Dan menikmati kebaikan ini pada dasarnya adalah bentuk kebahagiaan. Ya, kebahagiaan adalah tadi kebaikan yang telah diamalkan lalu akhirnya dirasakan. Ya, kebaikan memahami agama yang benar sudah dipahami, disadari bahwa oh ternyata saya sudah dapat jawaban yang sangat penting dibanding jawaban-jawaban yang lain disediakan oleh manusia. Oh saya ternyata sudah mengamalkan dan saya baru memahami kenapa itu diamalkan, ditimbang sana sih, ditimbang sana sih. Dan manusia yang baik ini pada dasarnya adalah tujuan pendidikan, dan pada derajat yang lebih kelihatan berat adalah misi menghasilkan manusia baik adalah misi kenabian. Ya memuliakan, menyempurnakan akhlak manusia. Jadi orang. Ya kalau kemudian seseorang sudah belajar tentang kebaikan, belajar tentang pandangan orang tentang kebaikan orang ini, pandangan ini, pandangan ini, pandangan ini. Prof. Alatas bahkan menyarankan kalaupun ada perspektif yang berbeda-beda tadi, tetap ada semacam zauk yang mesti dimiliki oleh seseorang karena si ilmu sejati itu punya rasa. Ya dikatakan di sini for the test of true knowledge is in man himself. Pada diri manusia sendiri ujian ilmu yang hakiki itu, ilmu yang sejati itu. Karena jika melalui interpretasi alternatif terhadap ilmu, ya melalui pandangan alam tertentu, akhirnya manusia itu mengetahui dirinya, nasib akhirnya, dan akhirnya dia mencapai kebahagiaan, ya dia mencapai kebahagiaan, maka si ilmu tadi itu is true knowledge. For such knowledge has fulfilled man's purpose of knowing. Sudah mencapai tujuan manusia untuk mengetahui, tujuan manusia untuk mengetahui adalah jadi baik. Dan jadi baik bukan sekadar tahu dan mengamalkan kebaikan, tapi merasakan kebaikan. Sudah merasakan nikmatnya iman. Orang yang sudah merasakan nikmatnya tadi, akhirnya bisa menjadi satu jembatan gitu. Menyalurkan nikmatnya kepada orang lain. Makanya kan kalau ada satu waktu Gus Baha dalam YouTube lah, saya pernah lihat itu menjelaskan ayat surat Al-Fatihah yang siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim itu merujuk kepada pada akhirnya pada nabi, pada para aulia yang siratal mustaqim itu adalah sirotnya orang-orang yang telah diberikan nikmat, yang sudah ngerasain nikmatnya. Bukan sekadar sudah diberikan ilmu tentang kebaikan, tetapi sudah merasakan si nikmat itu, sehingga kemudian itu bisa jadi satu rantaian yang lebih kuat gitu, disampaikan juga kepada orang lain.
Dan kebaikan pada seharusnya mengarahkan kepada kebaikan, kepada kebahagiaan. Ya, unless it is used in its ethical rather than its psychological meaning, it has no significance as the ultimate end toward which we are morally obliged to strive. Jadi kebaikan akan mengarahkan kepada kebaikan. Kebaikan itu adalah kalau sudah dirasakan bermakna pada kebahagiaan. Sudah ditemui itu baiknya, sudah ketemu rasa baik. Nah, makanya memang jadi nyampur ke kebahagiaan. Cara pembahasan kebaikan ini, pemilih terhadap kebaikan, memilih kebaikan tadi, berujung kepada kebahagiaan. Sedangkan kebahagiaan di barat itu ada dua sisi, yang satu kembali kepada Aristotle, yang satu yang modern. Aristotle yang ancient ini nanti juga ada kaitannya dengan, ada keserupaannya dengan apa yang ada di Middle Ages, ya, dan dengan beberapa pandangannya orang Islam berkenaan dengan adanya virtue. Tetapi yang modern itu akhirnya banyak terkena proses sekularisasi, akhirnya yang virtue itu dihilangkan. Ya, kalau yang pandangan Aristoteles itu adalah kebahagiaan itu terkait di dunia ini, dengan dunia ini adalah akhir pada dirinya sendiri, satu keadaan yang berubah, bervariasi dari derajat dalam derajat dari waktu ke waktu, sesuatu yang tidak bisa dialami secara sadar, ya, dari waktu ke waktu, tapi hanya bisa dinilai setelah seseorang sudah ada di ujung kehidupan. Kalau dia hidup secara virtuous, secara utama, secara baik maksudnya. Ya. Tapi yang modern enggak, modern itu ya sama dengan Aristoteles dalam artian kebaikan, kebahagiaan itu nyambungnya kepada dunia ini saja, tetapi nggak pakai proper conduct, ya, nggak pakai itu, nggak pakai moral codes, dan hanya merujuk kepada terminal psychological state. Ya, dan ini yang prevalent, berlaku ramai di Barat sekarang ini, yang modern ini. Ya, dan itu membawa bukan hanya ke merosotan moral dan krisis moral, tapi juga konflik dan perselisihan politik. Padahal kalau kemudian seseorang tadi bicara tentang ikhtiar, dan ikhtiar juga masuk dalam pembahasan sebenarnya virtues itu, ya tujuan menjadi orang yang berakhlak baik itu, ya tujuan orang beradab itu adalah kebahagiaan di dunia ini maupun di akhirat. Ya, dan untuk bisa menghasilkan itu mesti ada semacam pelatihan terhadap, ya, training, disiplin terhadap jiwa jasmani itu, sehingga semuanya itu dan bodily faculties-nya itu tunduk kepada jiwa natiko. Ya, dan external and internal virtues are necessary for the attainment of happiness in this life and ultimate happiness in the hereafter. Dan yang penting dalam konteks kebahagiaan ini memang Prof. Altas memberikan penekanan bahwa di yang ancient saja, di yang Aristotle saja tidak ada tuh kebahagiaan yang terhasil dari yakin atas kebenaran hakiki, kebenaran yang ada pada level pandangan alam. Yang bedanya orang Islam ada itu, bahwa ketika itu tercapai, kebahagiaan bukan hanya sesuatu yang bergradasi, berubah dari waktu ke waktu begitu. Kebahagiaan adalah sesuatu yang bisa permanen dirasakan di dunia ini. Kebahagiaan dalam artian mendapati kebenaran hakiki tentang agama, tentang Tuhan, tentang diri. Ya, bukan hanya sesuatu yang dibagi bersama binatang, ya, bukan psychological saja, bukan biological saja, not only related to this world, tetapi yang consciousness, ya, is that of certainty of the truth, yakin atas kebenaran tadi, ya, something permanent in the course of our worldly existence. Jadi kalau kemudian kita sudah melihat, ya, bahwa dari awal memilih kebaikan, ya, memilih kebaikan lalu akhirnya merasakan kebaikan tadi, dengan tantangan persekularan etika, ya, persekularan terhadap ilmu tentang kebaikan dan pengamalan atas kebaikan tadi, kita kembali akhirnya jadi kepada konteks di awal itu, memilih kebaikan agar terbebas dari belenggu ambiguitas. Ya, captive in the ambit of ambiguity. Kita harus memilih yang disebut sebagai ikhtiar tadi, ya, untuk menerima apa yang baik, apa yang relevan, yang sesuai, yang relatable dengan kita, dengan kebutuhan kita, dan keputusan kita mesti juga berdasarkan kepada apa yang baik ini. Karena yang baik ini pada dasarnya nanti berdasarkan kepada yang benar, kepada yang benar. Ya. Sembari ketika berjalan itu ada pergerakan menuju Islam yang hakiki, berjalan dalam sirotol mustaqim tadi, ya, telah merasakan nikmatnya kebaikan tadi dan mengarahkan langkah-langkah kita sejalan dengan langkah apa, dengan sirotol mustaqim tadi, dengan jalan yang lurus tadi.
Nah, ini menjadi penting karena kita kemudian mesti melihat dalam kondisi sekarang ataupun kondisi masa lalu dalam konteks penjajahan, dalam usaha membebaskan dari penjajahan, dari kolonialisme atau kolonisasi di masa lalu, atau neokolonialisme yang terjadi sekarang, penjajahan baru misalnya, penindasan dalam bentuk baru, bagaimana kemudian kita mesti membebaskan diri. Nah, pemahaman tentang apa yang baik, apa yang kita butuhkan, apa yang relevan tadi juga terikat dengan apa yang kita pahami sebagai Islam sebenarnya. Genuine Islam itu, straight path itu, karena dia memberi makna terhadap apa yang baik ini, menjadi dasar terhadap apa yang baik ini, sehingga kita memilih itu gitu. Kalau kemudian tidak ada rumusan tentang apa yang baik dalam konteks tadi, lalu kita mengais-ngais kultural atau kebudayaan kita, tanpa kemudian juga secara fair melihat apa yang memang sudah tersedia dan mengambil manfaat sebaik mungkin dari apa yang ada tadi, yang terjadi adalah memilih sesuatu yang belum jelas, memilih untuk bergerak menuju ketidakjelasan berdasarkan dan meminggirkan apa yang sebenarnya sudah lebih jelas, dan yang lebih jelas tadi juga terkait dengan identitas kita sebagai seorang muslim, bukan hanya sebagai seorang Indonesia, bukan hanya sebagai seorang Arab dan seterusnya, kultur atau kebudayaan tertentu atau bangsa tertentu. Karena menariknya adalah mencari mengambil keputusan dalam konteks ambiguitas ini, ya, terjebak dalam kondisi ini, itu cukup memusingkan kalau kemudian titik tolak yang dibuatnya sendiri bersifat tidak ajak, bersifat selalu berubah, ever shifting tadi. Ya. Nah, ini saya coba tampilkan bagaimana misalnya oleh Marcelo Dascal, ya, saya ambil dari tulisannya beliau, Colonizing and Decolonizing Minds, itu dari satu artikel yang diterbitkan, saya lupa sertakan sumbernya ya. Ada proceeding di seminar di Turki, dia menulis ini, ya, disebutkan bahwa dalam konteks penindasan atau bahkan penjajahan terhadap pikiran yang bisa berlaku bukan hanya di masa lalu tapi sekarang, itu ada aspek-aspek yang penting yang kemudian bisa dilihat. Ini bisa menjadi belenggu juga, menjadi mengikat kita sehingga kita tidak bisa memilih yang baik sebenarnya dalam konteks pandangan alam kita. Ya. Dikatakan bahwa colonization of the mind itu kemudian merujuk kepada influence to the mental sphere. Jadi ada intervensi terhadap ranah batin seseorang dari luar, dari diri orang. Dan intervensi itu mempengaruhi central aspect of the mind structure. Jadi mempengaruhi aspek pusat dari struktur pikiran seseorang, ya, modus operasinya dan isinya. Dan itu sebenarnya merujuk pada pandangan alam seseorang. Jadi penjajahan, ya, penindasan yang dilakukan oleh yang dulu atau mungkin yang sekarang, yang kecil atau yang besar, yang lebih parah itu adalah ketika yang masuk ke dalam intervensi kepada worldview ini. Dan akhirnya karena intervensinya masuk ke dalam level worldview yang dalam tadi, efeknya itu panjang, berkepanjangan dan tidak mudah dihilangkan. Dalam konteks ini yang sering terjadi ada semacam hierarki. Ya, dari asymmetry of power between the parties involved. Jadi ada yang lebih superior, ada yang inferior. Dan inferior superior ini jangan dilihat bahwa ada yang miskin atau yang kaya, atau yang lebih pintar atau yang kurang pintar, ya. Tetapi bisa kita lihat juga seseorang yang punya muruah yang jatuh, ya, kata Prof. Altas, ketika muruah atau harga dirinya jatuh karena nggak bisa menjelaskan apa yang terjadi, nggak bisa menawarkan juga terhadap keadaan yang sekarang, speechless begitu, hancur harga dirinya, dia ada dalam posisi yang di bawah, inferior dalam konteks itu secara mental, sehingga sangat susceptible, sangat vulnerable gitu, sangat rentan untuk diberikan pengaruh dari luar tadi terhadap aspek sentral. Dan orang yang kemudian dipengaruhi oleh colonization of the mind ini bisa sadar atau bisa tidak sadar. Ya, bisa juga berkehendak, ya, sukarela atau tidak sukarela. Ya, kalau kita lihat di sini, ini bisa meliputi semuanya, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi memang ada catatan yang saya berikan juga kepada beliau di sini, tidak ada pembicaraan tentang keadilan, tidak ada bicara tentang tempat yang tepat tadi. Kalau needs dengan want saja dalam konteks ada indikator bahwa ada yang tempat yang tepat itu, bukan sekadar bikinan manusia, bukan sekadar karena ada pihak di luar. Ya kan, maka kalau kata saya nih dari apa yang saya tulis lah ya,
colonizing itu bermakna taking the possession of the other, ya, powernya, kekuasaannya, pikirannya, budayanya atau alamnya secara tidak adil, yang menyebabkan kerusakan, penderitaan, ya, korupsi, ya, kerusakan dan kerugian, dan pada akhirnya ketidakadilan dengan dukungan, ya, dukungan epistemik, dukungan pendidikan dan dukungan kebudayaan, cultural supports, ya. Nah, itu yang sebenarnya injustices ini yang menjadi defining constituent dari yang disebut sebagai colonizing, bukan hanya aspek-aspek ini saja sebenarnya. Makanya kemudian kalau kita lihat tadi, menarik untuk kita simak bahwa menjadi bebas dalam artian memilih yang baik tadi, ya, to be free, itu ya bermakna juga to be liberated. Bermakna jadi dibebaskan dari captive mind tadi, dari captive of ambiguity tadi. Dan pembebasan ini mengingatkan saya dengan definisi Islamisasi yang Prof. Alatas sampaikan dalam konsep education in Islam sebagai liberation of man first from magical, mythological, animistic, national, cultural tradition, and then from secular control over his reason and language. Ya, jadi pembebasan terhadap akal, ya, bahasa, akhirnya terhadap kebudayaan seseorang, ya, ya, termasuk di sini secular control over his reason and language, jadi akal dan bahasa seseorang. Dan ditempatkan semua pada tempatnya yang tepat, akal, bahasa, kebudayaan itu ditempatkan pada tempat yang tepat. Dan pembebasan ini sebenarnya terkait dengan keadilan, terkait dengan tempatnya yang tepat itu, karena keadilan satu maknanya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, keadaan di mana segala sesuatu ada pada tempatnya yang tepat, ya. Jadi tindakan dan juga keadilan itu, misalnya di dalam justice juga disebutkan di situ. Makanya ketika dikatakan ada hierarki di dalam pembahasannya oleh Marcelo Dascal, ya, hierarki di sini. Ya, hierarki itu atau tingkatan itu tidak menjadi penyebab ketidakadilan. Ya, sebenarnya itu nggak benar. Sebab tingkatan itu sendiri bukan penyebab ketidakadilan. Ketidakadilan itu justru terjadi ketika sesuatu tidak berada pada tempat yang tepat. Ya, jadi bebas dengan pembebasan itu dalam konteks orang Islam, Islamisasi adalah bentuk pembebasan itu. Islamisasi adalah terkait dengan bebas. Ya, menjadi Islam di situ juga menjadi bebas. Ya. Oleh sebab itu kalau kemudian kita kita melihat, mencoba memetakan kebudayaan kita dari satu kerangka yang memberi pengutamaan terhadap worldview, terhadap ilmu, terhadap bahasa, dan terhadap adab, sebenarnya kita akan lebih mempunyai kebudayaan yang punya arah dan hala tuju, ya, kalau bahasa orang Malaysia, punya tujuan, ya, quo-vadis yang lebih jelas dibandingkan menekankan tentang teknologi atau menekankan tentang pemerintahan, ya, politik, atau menekankan tentang ekonomi yang setidaknya ketiganya ini bersifat lebih ambigu dibandingkan worldview, ilmu, bahasa, dan adab. Ini justru memberikan lebih banyak pengarahan, lebih memberikan banyak dasar, ya, bahkan ada satu kebudayaan yang memberikan penekanan kepada satu saja itu sudah punya efek yang luar biasa. Misalnya, di Barat tentang keilmuan misalnya, scientific, ya, teknologi akhirnya efeknya itu begitu mengemuka dan mereka jadi satu peradaban yang saintifik misalnya disebut. Ya, di Cina misalnya juga tentang keilmuan, atau tentang satu kebudayaan yang penekanannya ada pada tentang etiknya misalnya terhadap alam setidaknya. Atau Cina yang berusaha punya etik terhadap the universe, gitu, the natural world, itu juga punya efeknya juga, gitu, ya, menjadi mengemuka begitu. Sedangkan orang Islam, ya, peradaban Islam itu kan pada dasarnya kalau Prof. sebut adalah virtuous civilization, peradaban fadilah, peradaban yang sebenarnya golden age-nya itu ada pada zaman Nabi, dan pada zaman Nabi ukuran tertingginya adalah adab itu. Kemuliaan akhlaknya manusia pada manifestasi diri Nabi Muhammad SAW itu. Yang tentunya saja itu ada dimensi bahasanya, dimensi ilmunya, dan pada akhirnya dimensi worldview-nya pada seseorang. Ya, ini worldview yang dalam konteks apa yang berada di dalam modus pikiran seseorang, ya, yang bersesuaian dengan Islam, gitu. Dan ini akan memberikan pengarahan kepada. Tapi kalau ini ekonomi atau politik atau teknologi atau termasuk seni mendikte bagaimana worldview, ilmu, bahasa, dan adab itu, maka yang terjadi adalah ambiguitas tadi. Oleh sebab itu kalau kita bicara tentang pembebasan dalam artian menjadi bebas tadi, ya, menjadi menarik untuk dilihat bahwa Islam sebagai sesuatu agama, itu kan kalau di dalam risalah untuk kaum muslimin majas tentang mentari Islam dengan
cermin Muslim sebagai cermin. Ya, Islam itu dibahasakan sebagai sesuatu yang sudah selesai, sudah jadi, tidak akan terkena kekotoran yang muncul pada dimensi cerminnya Muslim. Gitu. Dan di dalam prolegomena di sini disebutkan ya, menariknya, bahwa Islam focuses its religious and metaphysical vision of reality and its worldview on being. Ya, on being. Yang kemudian membedakan antara wujud dengan maujud, antara wahda dengan kathro, dengan baqo dengan fana. Ya. Dan pandangan tentang reality ini, hakikat ini, berdasarkan kepada ilmu yang diwahyukan melalui pengalaman keagamaan. Yang memeluk baik itu yang sifat objektif dan metafisis dan ontologis, ya, yang realitas yang bersifat itu, dengan realitas yang bersifat subjektif, maksudnya terkait dengan subjek, ya, dengan yang bersifat intuitif dan psikologis. Ya, tentang being tadi. Dan Islam itu secara fenomenologikal maksudnya kalau diperlakukan dia semacam apa adanya, dilihat sebagai sesuatu yang terlepas objektif ya dari diri manusia, affirms being rather than becoming. Jadi sudah ada, memilih ada daripada menjadi atau coming into being, ya, dalam proses menjadi ada. Karena object of its visionnya Islam itu, objeknya, ya, ketika kemudian dipancarkan itu jelas, teguh, dan permanen, ya, tidak berubah. This confirmation and affirmation is absolute because it springs from certainty of revealed knowledge, and since its object is clear, dan karena objeknya jelas, teguh, ya, kokoh, ya, permanen dan tidak berubah, dan begitu juga Islam bersama dengan jalan hidupnya, ya, ini salah ya. Its way of life and method of practice and values, an absolute reflection of the mode of the object. Di objek di sini sebenarnya nanti merujuk juga kepada keseluruhan tadi tentang wujudnya itu, al-wujud juga, ya, mode of the object. Jadi dia mencerminkan kesempurnaan being itu yang sudah jadi itu, sehingga dia bukan buatan manusia, dia kemudian bersifat melampaui kategori subjektif dengan objektif dalam konteks yang ini, gitu ya. Sehingga orang yang kemudian dalam konteks menjadi Muslim, ya, sebenarnya akan masuk dalam satu keadaan yang bebas, ya, masuk dalam keadaan yang bebas. Misal dikatakan di sini, Islam itself is like its object in that it emulates its ontological nature as subsisting and unchanging as being, and hence affirm itself to be complete and perfect as confirmed by God's words in the Holy Quran, and denies possibility of ever being in need of completion or evolution toward perfection. Ya, nggak memerlukan lagi, Islam tidak memerlukan ada pelengkapan lagi, sudah selesai, nggak berjalan menuju kesempurnaan juga nggak, dan nggak perlu diubah lagi, nggak, gitu ya, nggak diperlukan. Dan dalam konteks Islam, ya, yang disebut sebagai development, progress, and perfection ini merujuk kepada spiritual and real nature of man. Nah, ini setidaknya bisa mengingatkan kita tentang pemilih kebaikan itu, yang mana yang natikoh atau yang hayawaniyah. Karena kalau kemudian hanya merujuk kepada yang bukan spiritual, bukan yang ruhani, bukanlah sungguh-sungguh, bukanlah true development, bukan true progress, bukan true perfection. Ya. Unless, gitu ya, yang kemudian terjelma padanya, terzahir padanya adalah his true nature as spirit. Oleh sebab itu, memilih penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pada dasarnya adalah kebaikan. Jadi memilih kebaikan adalah ikhtiar, dan memilih kebaikan tadi adalah kebebasan. Ikhtiar tadi adalah kebebasan. Ya, di sini bisa dikatakan bahwa being submissive to God is what is known as freedom. For it is a return to one's true nature, acknowledged by man's pre-existent soul when it sealed its covenant with God. Ya, jadi justru menyerahkan diri kepada Tuhan adalah kebebasan, karena menyerahkan diri tadi, memilih menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala itu adalah memilih kebaikan. Kebaikan yang bahkan lebih tinggi dari kebaikan-kebaikan yang lain. Kebutuhannya yang ruhani tadi itu, yang tentu didukung oleh aspek-aspek yang jasmani, yang sosial, gitu ya, yang luaran itu. Tapi semuanya mendukung agar ada penyerahan diri tadi, karena ini adalah bentuk kembalinya seseorang kepada true nature-nya, kepada fitrah hakikinya yang memang sejak awal telah diikat oleh janji asali.
dengan Tuhan di alam alas. Dan menariknya itu ada satu perkataan ini di dalam risalah untuk kaum muslimin yang berkenaan dengan hierarki juga, ya di sini disebutnya. Hanyalah sistem penyusunan masyarakat dan negara yang membayangkan, yang mencerminkan rencana atau program, ya, susunan martabat dan derajat yang dasar-dasarnya telah dinyatakan oleh Tuhan yang hak menerusi melalui wahyu dan kitabnya yang disampaikan kepada pesuruhnya, itulah yang sayugia diakui sebagai sistem yang sah lagi adil. Jadi yang di sini dibayangkan bukan sistem buatan manusia belaka. Sistem-sistem itu mesti membayangkan susunan martabat dan derajat yang dasarnya itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sistem yang adil tadi. Adil ini ya memilih kebaikan itu adalah perbuatan yang adil. Ikhtiar juga keadilan. Dan adab bukanlah berarti penyerahan diri takluk kepada kekacauan dan kekeliruan karena yang demikian itu menyalahi keadilan. Jadi adab itu bukan menyerah, aduh saya surrender, saya submit, saya udahlah menyerah saja kepada kekacauan, kepada kekeliruan, confusion, dan chaos. Saya kalau nyebutin itu sering ingat film Kenshin Himura itu yang Samurai X ya. Tentang mereka yang ada Shinomori Aoshi itu, satu pembunuh bayaran yang awalnya punya teman-teman yang ya masih agak adalah sifat-sifat kemanusiaan yang lebih baik gitu dibanding ketika kayak temannya mati, ya dia merasa mesti balas dendam dan dia menempuh segala cara untuk menjadi kuat termasuk menjadi bengis, menjadi sangat kejam. Dia akhirnya embrace chaos, dia submit kepada chaos, dan submit kepada chaos itu bukan jalan menjadi tunduk pada marah, tunduk kepada kesedihan, tunduk kepada keputusasaan, tunduk pada keraguan, tunduk kepada kejahilan, gitu ya. Nggak bisa itu disebut sebagai adab, karena adab itu justru menyerahkan diri kepada keadilan, kepada sesuatu yang adil. Jadi beradab itu pada dasarnya akhirnya merupakan berbuat baik, dan beradab itu pada dasarnya adalah berbuat bebas. Ya, itu yang mungkin saya bisa sampaikan di sesi ini. Silakan kalau ada yang mungkin mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan pada Bang Rizal ya, tadi sudah jelaskan dengan sangat dalam gitu ya, berlapis-lapis terkait konsep ikhtiar begitu menurut Al-Atas. Oke, silakan kepada jamaah Zoom sekalian gitu ya, pada rekan-rekan kita sekalian yang menyaksikan program pada hari ini, silakan yang ingin bertanya. Oh sebentar, maaf. Cek bisa raise hand atau via chat, silakan. Ya, silakan. Monggo. Yang lagi proses kali ya. Ini kebetulan cukup ramai ya, Bang. Ada 60 orang gitu. Ya, ya. Silakan ya. Monggo silakan, Bro. Saudara-saudara sekalian yang ingin bertanya, baik lewat chat atau raise hand terlebih dahulu, kemudian nanti on mic gitu ya. Atau mungkin dimulai dari saya deh, Bang. Boleh. Nggak apa-apa, Mas. Saya berpikir ya tadi, kenapa para orang Barat itu ya yang merumuskan konsep terkait kebaikan itu tidak berani gitu bahwa ada kebaikan yang sangat mutlak begitu. Ya entah itu kebenaran dan sebagainya gitu. Itu kenapa Bang ya? Kenapa? Kan tadi lebih banyak mungkin kebaikan itu hanya sebagai desire gitu kan, atau sebagai hal-hal yang subjektif gitu ya.
Iya, Itu oke. Bang, pertanyaan dari saya. Iya, masih Mas Suso ya. Iya, kalau kenapa kemudian akhirnya mereka melihat kebaikan kebaikan mutlak itu tidak semacam diragukan gitu keberadaannya ya, dalam perbincangan di barat gitu, termasuk di buku yang tadi saya tunjukkan, Mortimer Adler, The Ten Philosophical Mistakes itu pembahasan tentang apa yang disebut sebagai values. Itu dimasukkan dalam kategori opinion, ya dimasukkan dalam kategori tadi ya non kognitif, bukannya berdasarkan ilmu, bukan bersifat ilmu, bukan matter of truth, ya bukan matter of fact, gitu ya. Dia masuk kepada matter of taste misalnya, preferences gitu ya. Karena memang pada dasarnya semacam ada kesulitan untuk apa ibaratnya untuk membuktikan begitu secara rasional apa yang disebut sebagai baik itu. Orang curiga ya kalau misalnya kayak hari-hari misalnya. Kayak kalau lihat di dunia politik misalnya sekarang, oh ini baik lah gitu kan. Dalam konteks kecurigaan yang mungkin penuh di dalam dunia publik kita itu, orang khusus kepada politisi itu yang persoalan integritas menjadi sesuatu yang problematis misalnya. Orang menjadi curiga ini perkataan yang benar ini, misalnya gitu, perkataan ini benar, tapi dia mau kemana ya? Apakah yang dia maksud betul-betul sungguh-sungguh baik atau konsep kebaikan ini dijustifikasi untuk kepentingan dia? Ngerti ya maksudnya? Jadi ada perjalanan panjang di barat itu ya dalam konteks mereka yang misalnya di abad pertengahan ya atau akhirnya juga terpengaruh dengan mereka yang memegang kekuasaan itu ya, kekuasaan politik atau kekuasaan keagamaan itu mengatakan apa-apa yang baik itu ya mengatakan apa-apa yang baik itu pada dasarnya berdasarkan agama. Tetapi agama itu akhirnya dimasukkan dalam matters of opinion, matter of taste itu karena tidak bisa dibuktikan. Ya ada pensekularan terhadap rasionalitas gitu. Apa yang ilmu, apa yang rasional, apa yang sesuai dengan akal tadi akhirnya berpisah. Beragama justru karena sesuatu tidak rasional. Misalnya itu ungkapan yang cukup umum. Ya meskipun kita bisa lihat di dalam penjelasan Maritain ada rasionalitas yang hendak dibangun misalnya, tetapi kita tidak bisa nafikan juga item-item yang ada di dalam agama mereka itu. Ada banyak yang memang sebenarnya violates gitu. Jadi dia melanggar akal, melanggar kesehatan akal dan mesti diterima benar-benar semata-mata karena dia dikatakan kitab suci. Jadi dia bukannya suprarasional sebenarnya, tetapi lebih kepada yang dikatakan seolah-olah suprarasional. Karena kemudian dia susah untuk kemudian dijustifikasi. Dan ini dialami oleh mereka-mereka yang mengkaji agama mereka secara dalam, akhirnya justru menjadi freelance monoteis, akhirnya keluar dari agama mereka, akhirnya jadi benci sama agama mereka, menjadi ateis, dan seterusnya. Nah ini cerminnya nih, gitu ya, cerminnya orang-orang Barat yang akhirnya muak dengan keadaan-keadaan itu, masuk ke dalam Renaissance sampai ke dalam modernitas itu melihat kita mesti mulai dari nol. Hal-hal itu adalah hal-hal yang nggak bisa dibuktikan. Termasuk kalau kemudian kita bilang misalnya nggak pakai agama, ini menurut saya baik, itu apakah sekadar betul-betul dia baik nih, gitu ibaratnya ya. Tadi kayak needs gitu, dengan wants tadi. Gimana kita bisa bedain antara needs dengan wants saja di dalam konteks sekarang ada kesukaran. Karena wants itu bisa ada dalam kadarnya misalnya. Needs-nya itu ada pada kadar 50. Tetapi menjadi 100 itu 50-nya lagi itu wants. Misalnya ya gitu, misalnya pengen makanan, aduh makanan ini saya lapar ini. Tetapi tambahan ekstra 2 piring itu bukan needs. Meskipun masih terkait dengan makan. Misalnya ya contoh gitu ya. Beda dengan kalau keperluannya memang segitu ya, itu nanti ada yang beda. Ada yang beda gitu. Memang kan mungkin tinggi besar ya makanannya lebih banyak dibanding mereka yang lebih kecil gitu badan. Ya yang lebih imut begitu ya. Tetapi maksudnya kalau di luar dari batasnya dia sendiri, ya itu kemudian kan sudah jelas tuh. Tapi kan yang disebut wants dengan needs ini juga jadi kabur. Sehingga ketika kemudian orang bilang, khususnya tindakan-tindakan
yang akhirnya di-stop atas nama kebaikan. Jangan lakukan itu buruk, jangan lakukan itu tidak baik, lakukan ini baik. Tapi ketika dijelaskan, mereka tidak sanggup jelaskan kenapa itu baik, kenapa itu buruk. Sungguh-sungguh. Akhirnya cuma karena, ya itu menurut Anda deh, ini menurut saya. Karena sebenarnya yang tidak dijelaskan lagi, dalam konteks perdebatan antara baik dan buruk tadi, yang tidak dijelaskan adalah dimensi pandangan alam. Itu salah satu yang penting sebenarnya. Sehingga kayak nggak selesai gitu. Ini kita kenapa nggak jadi meeting of the minds itu, nggak bertemu pikiran kita gitu. Kita nggak kenapa selalu berbenturan aja, nggak paham posisi yang lain itu. Gitu. Akhirnya memang proses pensekularan yang panjang tadi juga punya kontribusi terhadap pensekularan terhadap etika, terhadap baik dan buruk, termasuk pensekularan terhadap kebahagiaan, karena dipisahkan dengan baik dan buruk tadi. Ya akhirnya kan orang-orang yang kalau kemudian kita lihat dalam dunia seni, ya apa yang disebut baik dan buruk segala macam itu kan nggak ada ya, seni untuk seni, sains untuk sains, ya politik mungkin untuk politik, etik itu jangan masuk lah, nggak usah terlalu banyak masuk lah, gitu. Karena dipandang jadi semacam rada subjektif, meskipun kebanyakan orang akhirnya bukan bicara tentang etik atau politik dalam artian yang lebih individual dan moral, tapi lebih banyak nanti justice misalnya yang dibicarakan itu dalam konteks law, dalam konteks politik. Karena sudah kita sepakati ya, objektif ya, tapi akhirnya kan penafsiran dan seterusnya ya tergantung, makanya bisa dibelok-belokkan. Ya, akhirnya jadi semacam power play gitu. Jadi kayak ini ya ribet banget lah kalau ngomongin ini, kita berjuang mendapatkan kekuasaan, dengan kekuasaan kita akan jadi apa? Jadi benar. Enggak ya kan? Kekuasaan kita jadi berhasil membuktikan kalau saya benar, kan enggak juga begitu. Ya, enggak jadi begitu. Jadi saya ingat tentang tadi film Kenshin itu juga terjadinya. Jadi ketika Shishio dia kalah, kemudian bilang, wah ternyata memang kamu menang, karena kamu menang kamu benar. Enggak begitu juga tuh. Bisa jadi fallacy itu di situ. Mesti didefinisikan dulu maknanya menang, maknanya kalah, maknanya benar. Itu Mas Soso sedikit ya, tadi saya pikir ada yang di kolom chat kayaknya. Ya, ini ada 2 pertanyaan, ini mau dibacakan. Ini saya bacakan ya. Nggak apa-apa dibacain. Oh, iya. Sampai dosen pemaparan, ya, saya berpikir definisi kebebasan berkaitan erat dengan keyakinan. Kebebasan dapat diartikan dengan keleluasaan seseorang untuk menjalankan keyakinan atau tak akomodirnya nilai-nilai kepercayaan yang diyakini. Ini, iya, itu mungkin bisa dimengerti. Iya. Silakan. Oke. Ya, pada Mas Faki ya, saya berpikir definisi kebebasan berkaitan erat dengan keyakinan. Dalam artian di sini adalah keleluasaan menjalankan keyakinan. Dalam konteks yang keleluasaan ini, keleluasaan menjalankan apa yang diyakininya, dia di beberapa sisinya itu sebenarnya bersifat circumstantial freedom, kalau pakai bahasanya Adler, atau yang tadi ya, freedom of self realization. Ya, ini kayak di dalam buku ini tuh saya coba mungkin bacakan beberapa ya. Ya, misalnya dia sebut nih, misalnya di dalam bidang pendidikan, politik, pendidikan lah misalnya. Mereka yang setuju dengan self realization freedom itu mengatakan bahwa reformasi terhadap kondisi-kondisi kehidupan itu adalah jalan menuju kebebasan. Ya, terjadi kebebasan. Contohnya di dalam pendidikan adalah mereka pendidikan enggak ya? Bukan pendidikan. Ya kondisi kehidupan itu adalah jalan menuju kebebasan, sedangkan yang moral freedom atau freedom of self perfection itu justru menekankan kepada yang penting apa yang kita lakukan dengan mereka, apa yang kita lakukan dengan keadaan yang ada itu. Ya. Kalau kemudian coba kita ingat contoh kasusnya Saidina Bilal misalnya, apakah Saidina Bilal itu tidak bebas?
Dalam artian bahwa beliau dengan statusnya sebagai budak yang sebenarnya banyak dikatakan budak dengan bebas itu kadang jadi perlawanan ya sebenarnya. Tapi di situ karena beliau sebenarnya adalah hakikatnya adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dihimpit oleh keadaan sosial, keadaan politik, bahkan keadaan fisiknya, dia adalah ada dalam keadaan bebas, meskipun keleluasaan tadi belum ada. Keleluasaan tadi belum ada. Makanya kalau kemudian kita perhatikan gitu ya, mana ya, di sini. Tadi ya disebut oleh Prof. Alas, ada faktor lingkungan itu punya pengaruh, iya, faktor lingkungan punya pengaruh. Tetapi ya kayak pendidikan dan seterusnya, iya. Untuk tujuannya adalah agar nantinya si diri itu betul-betul punya dalam keadaan akil balik, misalnya memutuskan memilih yang baik tadi. Memilih yang baik dalam kemampuan dia ya. Kalau kemudian dia punya keadaan yang begitu, ya dia nggak punya keadaan yang lain, ya apa yang dia perbuat dengan keadaan itu masih bisa berbentuk, masih bisa sebuah keadaan yang bebas karena tindakannya adalah memilih yang baik di antara dua alternatif. Ya, di antara yang alternatif yang ada. Begitu. Itu kepada Mas Fakih lah ya, secara singkat lah gitu ya. Ya. Yang pertanyaan kedua, Muan Syah. Halloween itu mau. Ya. Itu kalau dua biar mereka bisa pada iban kalau dua opus. Oke, ya kepada Pak Muan Syah yang sini dari materi yang disampaikan apa batasan ikhtiar dan kebebasan menurut Islam. Batasan ikhtiar dan kebebasan menurut Islam dalam teks ini, batasan ikhtiar itu pada dasarnya adalah apa yang baik, apa yang benar, ya, apa yang buruk, apa yang salah dalam konteks didefinisikan, ya, diafirmasi oleh akal dan pada akhirnya oleh agama. Bingkainya pada dasarnya agama. Bingkainya pada dasarnya adalah syariat dalam artiannya yang luas, gitu ya, mencakup syariat dalam artian akhlak, syariat juga dalam artian ahkam. Gitu. Itu hal apalagi termasuk hal-hal yang mendasar berkenaan dengan fadilah tadi. Ya sifat-sifat fadhoil tadi adalah hal-hal yang sebenarnya ya tentang adil, tentang berani, tentang hikmah, tentang kebijaksanaan. Ya, terus di bawahnya nanti pembagian-pembagiannya ada sidik, ya, Prof. Wan misalnya di SNL yang pertemuan sebelum ini bicara tentang ikhlas, tentang sabar, gitu. Hal-hal yang batasan-batasannya itu jelas merujuk kepada agama dan akal pun menerimanya. Gitu. Akal pun menerimanya. Dia bukan yang kayak sesuatu yang bertentangan dengan akal. Jadi itu batasan-batasan yang dimaksud. Jadi kalau kemudian ya tapi gitu ya. Jadi ketika ada ambiguity yang dimaksud, antum mesti tahu keadaan antum sendiri juga. Nah, itu yang akan berbeda di setiap kita. Antum punya kekuatan apa, punya kelemahan apa. Mulai dari mana? Mulai dari yang misalnya antum kuat. Atau mulai dari program yang satu tahap, satu tahap demi satu tahap. Yang nggak bisa langsung semua, ya menjangkau yang lebih dekat, bukan yang lebih jauh. Ya, mulai dari yang lebih jelas menuju yang nanti kurang jelas dan seterusnya. Nah itu juga kan kalau dalam ta'lim muta'alim itu Imam Zarnuji bicara tentang ilmu hal. Imam Ghazali juga bicara tentang ilmu hal kalau nggak salah ya, bukan sekadar tentang secara objektif di luar bagaimana, tapi keadaan antum bagaimana. Nah itu kan, jadi kalau ambivalent situation tadi juga dilihat to accept what is good, what is relevant. Nah, relevant itu sebenarnya maknanya banyak sekali dengan keadaan diri kita. Gitu. Tetapi batasannya, ya selain juga mengenali tadi, tapi juga batasannya pada dasar datang dari agama. Karena agama itu kalau kemudian kita lihat di misalnya on justice ya, nature of man itu. Jadi bilang di sini justice itu kenapa disebut pada dasarnya merujuk kepada agama ya. Justice is both civil and natural, misalnya ini di halaman 19 ya on justice.
nature of man. Dibilang justice is natural because it is an integral part of a divine principle or law that regulates the uniformity and rationality that is apparent in the whole of nature. Ya, dia disebut natural ya karena kemudian ya dia mencerminkan prinsip ketuhanan, ya, prinsip yang berkaitan dengan Tuhan, yang mengatur keseragaman dan rasionalitas yang zahir ya di dalam keseluruhan alam semesta. Dan manusia diciptakan dengan kecenderungan fitrah yang sifatnya fitri kepada keadilan. Dan dia tahu bahwa keadilan itu bermakna bertindak sesuai dengan aturan Tuhan. Bertindak sesuai dengan aturan Tuhan. Nah, sesuai dengan aturan Tuhan itu kan batasan. Aturan Tuhan itu apa? Ya kan? Dan aturannya juga dalam konteks itu merujuk bukan semata kepada agama, tapi agama adalah bingkai yang paling utamanya, tetapi juga sejalan dengan sebutlah hukum Allah di sunatullah di alam ini. Ya, kalau misalnya antum nafas, saya ngikutin alam. Gitu. Jangan saya mau nafasnya 1 menit berhenti, ya kemudian buang nafas 2 menit, ya berantakan gitu. Nanti antum sibuk ngurusin nafas doang. Gitu. Makanya kalau kita lihat kayak beberapa cara bertani yang relatif baru dimunculkan atau semakin banyak dimunculkan itu kan permaculture. Permaculture itu adalah bertani tetapi memanfaatkan keadaan alam. Jadi ketika orang bertani bukan dia mendisrupsi atau mengganggu jalannya proses alam yang sudah ada itu, tetapi justru dia memanfaatkan, ya dia masuk secara harmonis ke dalam alam sehingga air mengalir ke tempat dia bertani, ya kemudian dia tidak menyebabkan kebakaran dan seterusnya. Misalnya itu permaculture. Atau orang yang membangun rumah berusaha memanfaatkan keadaan alamnya, nggak mau pakai AC, tapi dia memanfaatkan aliran angin di wilayahnya sehingga dia menciptakan semacam apa ya, menara gitu yang menampung angin sehingga dia bisa masuk, nggak usah pakai AC. Contohnya itu memanfaatkan alam. Jadi dia masuk tapi kemudian nggak disrupsi, nggak melawan gitu, melawan hukum alam malah. Ya kalau bahasa sekarang hukum alam. Nggak melawan sunatullah begitu. Ya. Itu jadi saya ingat tentang ini apa? Ada Wu Wei dalam Taoisme itu yang bicara bahwa do nothing. Doing nothing adalah Wu Wei. Tapi doing nothing bukan bermakna dalam tradisi Taoisme itu bukan berarti dia tidak melakukan apa-apa. Ada satu kisah ada seorang Chuan, saya lupa namanya sekarang, Chuan Zhu atau siapa gitu ya. Dia ngelihat dari jauh, jadi kisah ya orang melihat dari jauh, ada orang di kejauhan sana, di air terjun, tiba-tiba lompat dari air terjun, masuk bawah terjun, terus pas kemudian muncul, dia kira mati tuh orang, kemudian tapi muncul, itu nggak apa-apa. Ketika kemudian dia muncul tadi dan nggak apa-apa, disamperin, ditanyain, oh kok bisa kamu nggak apa-apa? Kamu melakukan apa kok bisa nggak apa-apa? Dijawab, saya nggak melakukan apa-apa. Gitu. Tapi kan maksudnya bukan dia nggak melakukan apa-apa, dia tidak melakukan hal yang berlawanan dengan arus air. Ngerti maksudnya ya? Jadi dia tidak melawan sunatullahnya itu kalau bahasa kitanya. Dia tidak melakukan sunatullah Allah pada sunnahnya Allah itu pada air terjun dan pada wilayah bebatuan itu. Jadi dia ketika tidak melakukan apa, maksudnya melakukan sesuatu sejalan dengan arus. Dan melakukan sesuatu sejalan dengan sunatullah, melakukan sesuatu sejalan dengan hukum Allah dalam agama itu pada dasarnya adalah batasan-batasan. Sehingga orang seperti tidak melakukan apa-apa, ya, tapi kemudian bahagia. Saya nggak melakukan apa-apa, orang fitrah, gitu ya. Nama juga di Nul Fitrah, orang saya melakukan, kok kamu nggak apa-apa, nggak sesak napas ya, saya napasnya biasa aja, nggak usah terlalu gimana. Kok kamu biasanya makan saya aja, ya gitu-gitu ya. Jadi orang-orang Islam itu adalah kalau pakai bahasa itu jadi kayak natural man gitu ya. Muslim is a natural man sebenarnya. Allah. Silakan ada yang mau dikomentari juga nggak apa-apa ya. Sebenarnya ada yang mungkin tidak berkenan begitu atau apa, nggak apa-apa juga ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Pira ya. Dengan penjelasan sebelumnya, saya mau bahwa NIS tidak hanya dikaitkan dengan ada yang ada di dunia sehingga diluaskan konsep bagian dan needs yang dikaitkan dengan air. Apakah seperti itu? Bila seperti itu, keadaan tersebut dapat menjadi tolok ukur kontrol setiap manusia untuk tidak menzalimi orang lain, sehingga kemajuan di dalam Islam membentuk keadilan.
Lalu sejauh mana perkembangan kemajuan tersebut sedang diterapkan dalam perkembangan keilmuan saat ini. Ya, yang kemudian needs-nya itu diperluas ya, dalam artian kalau yang di Adler memang dia nggak persis bicara tentang spiritual need ya, dia nggak bicara secara terang di situ begitu ya, meskipun nanti mungkin bisa dimasukkan juga. Tapi ya kalau dalam konteks kita akhirnya memahami spiritual need itu kan, need kita tadi ada yang aspeknya sosial, luaran, ada yang jasmani, ada yang psikologis, ya emosional misalnya, dengan akhirnya yang sifatnya ilmi gitu. Ya masuk ke dalam yang spiritual, yang kebutuhan ilmu tentang Allah, tentang agama dan seterusnya di level pandangan Allah. Dan itu kebutuhan manusia, iya. Manusia pada dasarnya membutuhkan pandangan alam. Kalau dia membutuhkan agama yang hakiki itu. Kalau dia nggak punya, dia akan bikin. Dia akan merekanya, membuat-buatnya. Dia akan mengada-ngadakannya, spekulasi terhadap hal-hal itu. Dan dia berusaha memenuhi konsepsi itu, konsepsi yang dia miliki. Ya, jadi itu bisa diperluas ya, yang dimaksud sebagai needs tadi. Ya, kalau itu keadaannya, ya, maka setiap orang bisa jadi, apakah bisa jadi tolak ukur untuk tidak menzolimi orang lain? Iya. Ya, agama Islam dengan ajaran-ajarannya menampilkan bagaimana kita berperilaku, beradab terhadap hal yang berkenaan dengan kebutuhan orang lain, dengan needs orang lain. Ya, baik itu orang Islam ataupun orang bukan Islam, termasuk ketika pun misalnya ada sesuatu yang tadi ya dalam konteks pandangan alam perlu waktu yang panjang buat mereka berubah, tidak bisa dipaksa, tetapi juga ada perbincangan, ada percakapan gitu untuk saling memahami, jangan sampai saling memusuhi. Nggak bisa jadi saya kayak ada usaha memusuhi yang jelas terhadap kita. Kalau itu terjadi, maka ya jangan heran kalau kemudian kita menjadi antipati, kita menjadi menjauhi, menjadi susah untuk gimana bekerja sama dengan mereka yang memusuhi, itu susah, lebih susah. Begitu ya. Dalam konteks itu ada tolak ukurnya. Dan bagaimana kemajuan ini tentang needs dengan good yang segala macam itu. Sebenarnya kalau kita baca usaha-usaha untuk mencoba menemukan apa yang disebut sebagai global ethic oleh Hans Kung ya, di dalam karya-karyanya yang sebenarnya dibawa oleh PBB, mereka ngumpulin orang-orang ahli agama, bicara ini sebenarnya ada nggak sih common ethical principle di antara semua agama dan bangsa, gitu ya. Beberapa itemnya, beberapa hal yang di-highlight itu adalah integritas, keadilan, integritas dan keadilan. Itu terus bermunculan, ya, terus bermunculan. Hal yang dianggap semacam teen morality gitu ya, teen morality atau minimalis morality, yang diharapkan sebenarnya ada kerjasama di antara agama yang berbeda atau kebudayaan atau bangsa yang berbeda tadi. Tapi susahnya itu adalah bagaimana menjembatani ibaratnya ya, bagaimana memanifestasikannya itu yang jadi satu hal yang sebenarnya sulit. Tapi dalam pandangan saya, lah, melihat apa yang Prof. Alatas sampaikan, para ulama kita, dan pada akhirnya Prof. Alatas itu menyampaikan tentang kepentingan untuk menjadi baik tadi dalam konteks global ethic, ya. Untuk menjadi baik itu seseorang perlu contoh. Seseorang betul-betul perlu contoh ya, bukan hanya uraian di dalam buku, tetapi juga betul-betul dia bisa melihat contohnya itu. Atau kalaupun nggak ada contohnya baru baca, tapi dia bisa terbayang benar-benar secara visual bagaimana pencontohannya itu. Ya, bagaimana mencontohkannya. Karena tanpa contoh yang dimaksud, apa yang baik, apa yang adil tadi, dalam manifestasinya menjadi sangat sukar. Kayak antum misalnya belajar memasak, tapi dari buku saja, bukan dari magang misalnya. Bukan dari ngelihat langsung ibu atau bapak atau siapa kakak yang kemudian memang jago masak. Jadi magang, apprenticeship di dalam itu, hadir bersama rantaian orang-orang yang sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehadirannya sampai hari ini. Kan ada para pewaris Nabi itu misalnya, itu akan membantu kita memahami bagaimana menjelmakan atau menzahirkan kebaikan, kemuliaan akhlak itu, keadilan, sifat sidik, sifat amanah, justru
kembalinya di ujungnya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi buat saya sebenarnya kalau Hans Kung misalnya mau betul-betul mengkaji model bagaimana menjadi orang baik yang sebenarnya dia berusaha cari tadi global ethics, itu ada pada uswahnya Nabi gitu. Itu yang bisa terjelma gitu di dalam tingkatan kemanusiaan yang paling tinggi bahkan. Kemudian bisalah dilihat bagaimana itu bisa diikuti oleh manusia-manusia yang ada di zaman ini dibanding misalnya mungkin dalam agama Kristen Yesus gitu ya nggak jadi betul-betul model gitu, susah nyari modelnya gitu, Bible-nya pun juga nggak jadi model. Jadi, tapi dalam konteks yang betul-betul jadi manusia di sini ya itu adalah Nabi Muhammad gitu. Yang buat saya sangat ini perlu penelitian lebih lanjut lah sebenarnya bahwa Nabi Muhammad ini adalah kalau digali lebih lanjut bisa menjadi standar untuk agama lain, untuk bangsa dan kebudayaan. Itu yang apa? Yang jadi kalau kemajuannya masih ke tahap yang nggak sampai ke Nabi Muhammad lah ya di dalam pembahasan di sana gitu. HAM dalam Islam pun masih dalam pembahasan. Ini ada Mas Heru sebenarnya Mas Soso. Bisa Tidak ditanyakan. Assalamualaikum Mas Heru. Waalaikumsalam Pak Rizal, Ya. izin bertanya dan mohon maaf mengakhirkan pertanyaannya karena pertanyaannya memang sedikit keluar dari konteks ikhtiar dan kebaikan walaupun memang masih satu jalur lah gitu. Yang jadi pertanyaan adalah kebaikan dan ikhtiar ini akan seperti tadi pembahasan di akhir akan kemudian memiliki diskursus yang bertumpu pada apa itu kebaikan gitu. Namun ada satu hal yang sering menjadi ya jebakan awalan-awalan debat-debat yang kemudian disajikan oleh para pegiat filsafat misalnya ketika sudah masuk ke tragedi atau kata lainnya yang lebih mudah yang lebih praktikal yaitu pilihan-pilihan moral atas beberapa kondisi yang sama-sama buruk. Kayak skema troli yang sangat sering dilihat seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Islam memandang pilihan-pilihan terhadap yang buruk itu? Gitu. Kalau ini kan yang tadi dibahas adalah pilihan-pilihan terhadap kebaikan-kebaikan sebagaimana konsepnya Prof. Al-Atas. Tapi bagaimana Islam memandang pilihan-pilihan yang buruk ini gitu? Karena kemudian diskursusnya pun di sana berkembang lagi menjadi utilitarian, menjadi deontologi gitu kan ketika ada kombinasi pilihan-pilihan yang harus diambil gitu. Karena tampaknya memang hal itu sering menjadi tantangan lebih ketika insan manusia harus mengambil pilihan-pilihan buruk itu, entah pilihan di tangannya sendiri atau kemudian kondisi di luar yang harus diiyakan atau ditiadakan. Itu mungkin pertanyaannya Pak Rizal. Terima kasih. Terima kasih Mas Heru. Ya ini menambah spektrum pembahasan kita ya sebenarnya. Ya memilih yang buruk itu memang pada dasarnya kalau ada pilihan yang baik itu adalah pilihan, bukan pilihan lah ya gitu ya satu-satu. Tetapi bagaimana kalau yang ada itu adalah semuanya buruk gitu. Tapi kan semua yang buruk tidak sama pada tempatnya, tidak memiliki tempat yang sama begitu. Yang antara buruk yang satu dengan buruk yang lain punya level yang berbeda lah, gitu ya. Ada yang paling buruk, ada yang kemudian kurang buruknya misalnya itu. Tapi memang kalau kita menghadapi keadaan seperti itu misalnya, setelah memikirkan memang apakah tidak ada betul-betul pilihan yang lain yang memang bisa disebut baik, misalnya begitu ya. Tapi dari keadaan yang buruk tadi kan kita juga bisa memahami ada prinsip ya tentang yang disebut better itu misalnya. Yang disebut better itu bukan berarti dia semata-mata bahwa yang dipilih itu kayak nilainya kayak benar-benar secara jelas memang baik gitu ya, maksudnya dalam kerangka tadi gitu. Tetapi dia disebut sebagai better itu karena dia ada pilihan yang tadi worse gitu ya, yang paling parah dengan yang less worse gitu. Dalam konteks ini memilih yang less worse itu better sebenarnya dibanding memilih yang lebih parah gitu ya maksudnya. Di dalam konteks itu choice memilih di antara dua alternatif yang satu lebih baik tadi itu sebenarnya adalah termasuk dalam kerangka ikhtiar juga Mas Her.
Ini yang setidaknya yang saya paham. Itu kan jadi memilih di antara dua keburukan, memilih yang kurang buruk itu juga termasuk di antaranya. Tetapi memang kalau kita lihat bagaimana jebakan cerita atau narasi yang dibuat di dalam pilihan-pilihan moral yang dibuat oleh mereka, kan sebenarnya banyak keadaan-keadaan itu yang serius semestinya mesti dihindari itu adalah jangan sampai masuk dalam keadaan itu. Gitu maksudnya, jangan masih ya terus aja digiring bakal ke situ malah terus aja ikut aja lama-lama disuruh milih ngebunuh bapak atau ngebunuh ibu gitu. Kan itu namanya kenapa nggak dicegah dari yang sebelumnya begitu. Itu kan nggak mungkin ada dalam keadaan semacam itu kalau nggak melalui pilihan-pilihan buruk yang sebelumnya itu, yang nggak separah itu. Baratnya gitu. Jadi dia, buat saya justru sebenarnya orang-orang Islam ini sebelum akhirnya ambit of ambiguity itu akhirnya kita terbelenggu di dalam situ, sampai ke tahap yang kita nggak bisa kendalikan dan menyebabkan kerusakan yang amat parah, bukan hanya di dunia begitu, tapi di akhirat, maka kita semestinya semacam ada perhentian itu. Akan ada teguran-teguran semestinya gitu ya dalam perjalanan. Tapi yang penting buat saya ketika melihat keadaan seperti itu, untuk membantu orang keluar dari jebakan itu memang pada dasarnya ilmu tentang yang baik tadi itu. Ilmu tentang yang baik itu pada dasarnya merujuk pada agama, kepada dasar-dasarnya. Jadi kalau kata Prof. Wan, kalau seseorang itu punya peta tentang apa yang benar, apa yang baik, tentang worldview Islam itu misalnya, maka kalaupun dia tersesat, dia punya potensi untuk pulang. Selalu punya potensi untuk pulang. Tapi kalau petanya aja nggak ada, meskipun pengen banget pulang, nggak bakal bisa. Jadi orang-orang yang kemudian mungkin ada dalam keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan itu, terus berjuang satu hari demi hari ya, hari demi hari dengan keadaan itu, jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa, terus memilih yang kurang baik. Saya kalau misalnya dalam konteks kasus pengobatan, misalnya orang-orang yang menderita penyakit paru-paru gitu ya. Ada keadaan di mana ketika obat itu dimakan, itu menyebabkan reaksi yang sangat serius terhadap lambung sehingga justru menimbulkan keinginan untuk muntah, ya, mual dan akhirnya muntah. Dan ketika obat diminum tapi muntah kan efek obatnya hilang, justru nggak tercapai. Tetapi yang dilakukan oleh dokter adalah bagaimana kalaupun tidak semuanya si obatnya masuk, tapi akhirnya separuh. Jadi akhirnya ada treatment yang disesuaikan dengan keadaan pasien. Jadi jangan sampai nggak sama sekali lah ya gitu ibaratnya. Jadi ada orang yang masih misalnya melakukan keburukan tapi masih melakukan kebaikan, ya nggak apa-apa. Jangan sampai, aduh saya emang nggak layak itu berbuat kebaikan karena saya buruk. Ya udah tambah parah aja nanti akhirnya yang kebaikan yang masih dilakukan itu ditinggalkan sama sekali. Gitu sih Mas Heru, saya pikir jadi kalau memilih keburukan dalam artian tadi ya, memilih sesuatu yang kurang buruk termasuk dalam kategori better tadi. Dan sebaiknya jangan sampai masuk ke dalam jebakan yang teramat parah itu. Jadi kalau udah parah banget memilihnya ya sakit semua lah batinnya. memilih itu ya semua sakit batin, susah juga. Wallahualam itu mungkin Mas Heru, atau kalau ada follow up. Ya, terima kasih Pak Rizal jawabannya. Ya, terima kasih Mas Heru. Ini ada pertanyaan di kolom komentar lagi ya, di Mbak Amalia. Afwan, saya melihat kilasan video tentang gender di Barat. Ada yang saat ini bahkan sampai mengidentifikasikan dirinya sebagai jenis seks yang lain, bahkan sebagai hewan. Ya, jenis sebagai hewan. Apakah latar belakang tindakan mereka hanya berdasarkan hasrat? Karena yang saya ketahui adalah Barat terkenal dengan rasionalitas dan anti-mistis, namun tindakan. Iya Mbak Amalia ya, jadi ketika kemudian ilmu tentang kebaikan tadi sudah disekularisasi dan akhirnya memang tidak dipandang sebagai ilmu, sebagai preferensi belaka, nilai-nilai moral telah dihilangkan dalam pencapaian terhadap kebahagiaan. Jadi apa yang mereka pahami sebagai kebaikan betul-betul adalah preferensi, selera,
keinginan subjektif yang memang bercampur betul antara kebutuhan dengan keinginan. Bahkan keinginannya mungkin bisa jadi lebih besar. Kemakan iklan, kemakan tekanan sosial, gitu ya. Kemakan apa namanya, macam-macam gitu lah. Mereka yang kemudian nggak punya pondasi yang ajak, maka bisa tertiup, ya, ditiup sana sini, berayun dari satu posisi ke posisi yang lain, seperti pohon yang sudah nggak lagi bersatu dengan daun yang tidak lagi bersama pohonnya. Jadi ditiup, ya udah ikut sana, angin iklan sana pergi, angin tren media sosial sekarang di sana ke sana terus aja, ya. Termasuk yang ini, termasuk mereka yang akhirnya mengidentikan semacam jadi hewan. Dia merasa dirinya hewan. Ada, saya lihat juga di video begitu, ya, operasi jadi hewan, jadi anjing gitu, tapi sebenarnya dia pakai kostum saja, tapi nggak tahu yang persis di operasinya atau itu bagaimana gitu. Tetapi kan itu adalah, kalau pakai istilah gender dysphoria yang kemudian jadinya LGBT, atau itu mungkin jadinya apa ya, spesies dysphoria. Maksudnya dia ngerasa bukan spesies manusia gitu, ya. Krisis-krisis seperti ini kan sebenarnya terjadi karena fondasinya memang tidak ada. Fondasi awalnya tidak ada. Manusia itu apa? Nggak ada. Spekulasi, dugaan. Lihat sains juga bingung. Ya, kita nggak lebih mulia, nggak lebih canggih dari binatang, karena takut ada rasisme terhadap binatang, gitu ya. Ada spesiesisme. Oh, saya nggak bisa mengklaim bahwa saya lebih tinggi dari binatang. Nah, itu misalnya jadi susah. Ya, apakah itu menjadi pemenuhan terhadap hasratnya? Ya, yang jelas itu pemenuhan terhadap kebingungannya itu. Kebingungan, ya, dia bingung lihat di YouTube, lihat apa, orang bilang begini, dia ikutin saja, dia ngerasa bahwa dia adalah cicurut begitu. Ya, dia ya jadi, ya ikut, gitu aja jadi begitu. Sedangkan maksudnya kan, sebenarnya ini satu hal yang menarik tentang manusia adalah, manusia itu bisa belajar menjadi bukan manusia, gitu. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang kelihatannya bisa jadi makhluk lain gitu. Dia kalau mau ikutin jadi pohon bisa gitu. Dia kalau dia mau jadi binatang kayak anjing bisa, karena ada makhluk manusia yang bayi dibuang ke hutan tapi tidak mati, dipelihara oleh anjing hutan, akhirnya mengikuti, nggak dimakan anjing hutan, ya. Dipelihara anjing hutan itu jadi berperilaku seperti anjing hutan, menggonggong, ya, berlari dengan dua tangan dan kakinya, ya. Nggak bisa ngomong, yang jelas begitu, ya, kayak anjing hutan. Jadi manusia untuk bisa jadi manusia itu perlu belajar, perlu dididik begitu. Kalau dia nggak ketemu manusia, dia nggak bakal bisa berbahasa. Kalau nggak ketemu sama orang yang baik, dia nggak bisa jadi orang baik. Dia punya potensi menjadi baik. Nah, secara umumnya, ya, tapi memang kata para ulama gitu, ada orang baik yang jelas dia bersama manusia gitu, ya. Dia kemudian dianugerahi sifat yang cenderung kepada kebaikan itu lebih kuat, misalnya, itu ada juga begitu, sehingga dia kayak berbeda dengan masyarakatnya, itu ada. Tetapi secara umum, kalau dia nggak ketemu orang baik, nggak ketemu orang yang ngajarin dia bahasa tentang kebaikan, ilmu, dan seterusnya, dia nggak bakal tahu. Jadi kayak insan itu kan fitrahnya beragama, insan itu fitrahnya bertuhan. Iya, fitrah itu maksudnya potensi. Kalau nggak ketemu sama yang mengaktualkannya, ya cuma potensi aja. Gitu. Ada satu waktu ada interview terhadap seorang artis bicara tentang potensi itu, tapi agak kabur gitu, seolah-olah ya potensi belaka orang yang sudah jadi muslim. Padahal potensi itu mesti bertemu dengan warningnya itu, dengan khobarnya, baru kemudian dia bisa jadi. Kenapa kemudian mereka begini? Ya, rasionalitas dan anti mistis itu kan sebenarnya di zaman modern, di zaman postmodern sekarang ini, buah-buahnya rasionalitas itu sudah banyak diserang juga oleh mereka. Jadi New Age, spiritualitas New Age, kemudian juga local wisdom gitu, ya. Local wisdom untuk munculkan local culture sebagai, oh, ini tawaran ini menarik, ya, ada yang begini, ada yang begitu. Ya, bukan lagi prinsip-prinsip rasionalitas, bahkan penegakan hak asasi manusia yang sebenarnya diratifikasi di berbagai dunia itu pun mengalami tantangan multikulturalisme dalam konteks tidak rasional dan mungkin mistis tadi. Makanya Barat itu memang dua, ya, dia punya dua sisi, bukan rasional saja, ya, bukan scientific saja, tapi juga estetik kalau bahasa Prof. Alatas. Scientific itu maksudnya penggunaan akal yang ke tahap yang sifatnya kesainsan, ya.
sifatnya seperti sains, atau estetik. Estetik itu maksudnya adalah ke arah seni gitu, ke arah peluahan emosi perasaan gitu. Itu dua sisi mereka itu ada gitu. Jadi ya dua-duanya muncul gitu, dan belakangan ini yang paling banyak, lebih banyak adalah yang apa, tidak rasional. Allah. Ya, tuh ada lagi yang mungkin mau ditanyakan, monggo silakan. Kalau ada yang mungkin kayak kurang srek gitu atau apa, boleh juga ya, maksudnya nggak apa-apa juga. Jadi ini bisa jadi apa yang saya sampaikan, oh ini kayaknya ada yang salah gitu, ada yang pas gitu ya. Oke, baik. Silakan rekan sekalian, satu pertanyaan lagi ya. Mungkin. Iya, satu pertanyaan lagi ya, kelihatan dari waktu yang panjang. Ya, disilakan. Oke. Ada, silakan. Saya lihat ada beberapa ya nama-namanya saya kenal gitu ya. Ada Mas Arwin gitu. Ada yang ikut kelas di Bentala juga lah ya. Ada yang di Atpo juga saya lihat ada tadi. Ada yang dari Cadik juga, beberapa rekan. Jadi memang ya ini perbincangan yang mungkin pernah didengar, tapi juga saya coba hadirkan aja sih beberapa konteks yang lain gitu. Jadi harapannya dia bisa memperkaya. Dan mudah-mudahan nggak terlalu cepat ya, tadi saya cepat, tapi fasenya bisa di Sepertinya belum ada lagi, Bang. Belum ada lagi ya. Ya kalau mungkin nggak ada, ya mungkin dari saya lah terakhir begitu ya. Nah, pada dasarnya ikhtiar itu ya, memilih yang baik, dan yang baik itu pada dasarnya parameternya ada pada agama ya, dan apa yang kemudian juga kemudian akhirnya disetujui oleh akal gitu ya. Tapi bingkai utamanya adalah agama. Akhirnya memilih kebaikan itu akan berujung kepada kebebasan. Kebebasan dalam artian adalah menjadi sesuai dengan tuntutan fitrah dan hak dirinya, menjadi dirinya yang sejati, menjadi dirinya yang sempurna, menjadi dirinya yang baik begitu. Karena ketika seseorang menjadi dirinya yang baik, sempurna, dan yang tadi itu, maka dia pada dasarnya mengalami kebebasan dari hal-hal yang tekanan hawa nafsunya, ya, terhindar, kebebasan dari tekanan yang bersifat tidak sesuai dengan sifat fitrahnya dan haknya. Ya, kebebasan dalam artian sesuai fitrah dan haknya itu juga adalah kembali kepada agama, kembali kepada Tuhannya. Itu adalah hal yang perlu diingat bagi mereka yang mengusahakan kebebasan buat dirinya sendiri, ya, ataupun mengusahakan kebebasan untuk yang lain, untuk pihak lain yang mengadvokasi untuk yang ya berusaha bebas dari kolonisasi gitu ya, penjajahan yang lama ataupun penjajahan yang baru begitu. Itu hal yang saya pikir bebas, sehingga kita jadi tidak dalam keadaan ambivalen, kita tidak dalam keadaan ambigu, karena kita jelas lihat tentang yang baik, yang relevan, dan sesuai dengan kebutuhan kita, berakar pada agama dan akhirnya diri kita. Wallahualam bishawab, itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan. Terima kasih tadi atas untuk di akhirnya kita yang semoga bisa menjadi pelengkap ya, baik kita semua untuk memahami ya, konsep ikhtiar ya sesuai bagaimana mestinya begitu ya. Ya, baik. Insyaallah. Mungkin itu saja pada hari ini. Sampai bertemu kembali di forum di majelis kita gitu ya. Beberapa pekan lagi insya Allah kita tidak halangan. Untuk di akhir kita sama-sama cukupkan dengan membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah wa bihamdihi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih ya
peserta sekalian. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Saya pamit dulu.